Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Roh binatang itu menelan jiwa dan berbalik ke arah Wang Lin. Meskipun binatang itu dikendalikan oleh perangkap binatang itu, ia masih sangat bermusuhan. Bagaimana ia bisa dikendalikan oleh Wang Lin? N0 velop masuk. Wang Lin tetap tenang saat binatang itu melompat ke arahnya. Dia membuat segel dan mengirimkannya ke kereta perang. Rantai segera ditembakkan dari kereta perang dan mengunci roh binatang itu. Makhluk roh itu mulai berjuang, tidak mau menyerah. Namun, rantai itu tampaknya dipenuhi dengan kekuatan yang sangat besar. Mereka perlahan menyeret roh binatang itu kembali ke kereta perang. Roh binatang itu terus berjuang dengan sia-sia saat ia kembali ke kereta perang. Saat berada di samping kereta perang, tubuhnya mulai mengecil hingga menghilang ke dalam kereta perang. Kereta perang itu kembali menjadi perangkap binatang dengan keras dan terbang menuju Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar. Dia mengeluarkan batu roh kualitas terbaik dengan satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya untuk menerima perangkap binatang itu. Saat benda itu mendarat di pergelangan tangan, benda itu mulai menyedot energi spiritualnya. Dengan batu roh kualitas terbaik di tangan, Wang Lin dengan cepat terbang. Kecepatannya tidak cepat. Saat dia terbang, dia mengubah kekuatan isap dari perangkap binatang buas menuju batu roh kualitas terbaik. Proses ini berlangsung sangat lama sebelum hisapannya perlahan melemah. Wang Lin menyeka keringat di dahinya. Saat dia mengendurkan tangannya, batu roh kualitas terbaik berubah menjadi debu di telapak tangan. Kekuatan kereta perang pembunuh dewa berada di luar imajinasiku, sungguh layak disebut sebagai harta surgawi. Namun, roh binatang itu terlalu ganas. Meskipun jebakan binatang buas dapat mengendalikannya untuk sementara waktu, hal itu mungkin akan menghabiskan tenagaku sepenuhnya suatu hari nanti. Selain itu, setiap kali saya menggunakannya, saya harus menggunakan batu roh berkualitas tinggi untuk mengisi kembali energi spiritual yang hilang. Biayanya terlalu tinggi. Keringat di dahi Wang Lin menghilang saat angin bertiup di wajahnya. Dia mulai berpikir dalam diam. Kecepatannya sangat cepat. Dia tahu bahwa lantai 3 sangat berbahaya dan dia harus segera pergi. Juga, kata-kata dari orang biadab di lantai 2 yang masih bergema di telinga. Dukun 7 daun, yang sama-sama bermitra dengan transformasi jiwa, adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh Wang Lin saat ini. Saya ingin tahu apakah kereta perang pembunuh dewa dapat membunuh seorang penggarap transformasi jiwa. Perbedaan antara seorang penggarap formasi jiwa dan seorang penggarap transformasi jiwa bukanlah sesuatu yang dapat dijelaskan oleh angka, itu adalah perbedaan kualitas. Semua energi spiritual di dalam seorang yang terlibat transformasi jiwa telah berubah menjadi energi spiritual surga. Wang Lin mengerutkan kening. Namun, ini agak aneh. Mengapa tidak ada dukun 7 daun yang muncul saat bayangan di bawah pohon terjadi? Mata Wang Lin berbinar dan dia terbang lebih cepat. Dia sangat menarik perhatian saat terbang di lantai 3 dengan bayangan pohon di bahunya. Dia menggerakkan tangannya ke atas pohon itu dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Cabang pohon sebelumnya bisa dimasukkan ke dalam tas, tapi seluruh pohon tidak bisa masuk. Saya akan memotongnya beberapa menjadi bagian dan melihat apakah itu berhasil. Wang Lin memotong dan mencicipinya. Tanpa meninggalkannya, sebagian kecil pohon terlihat menghilang ke dalam tas penyimpanan. Berhasil. Wang Lin meningkatkan kecepatannya dan dengan cepat memasukkan potongan pohon itu ke dalam tas pegangannya. Pohon menampilkan ini memang misterius. Itu tidak bisa dimasukkan ke dalam tas penyimpanan secara keseluruhan, tapi bisa dipotong-potong. Wang Lin melihat tas berisi dan dengan cepat terbang menuju pintu keluar lantai 3. Waktu perlahan berlalu. Wang Lin bisa melihat pintu keluar. Dia menggunakan transmisi dan tiba di terowongan, tetapi pada saat ini, suara batuk datang dari kejauhan. Seorang lelaki tua yang memiliki tato menutupi 80% tubuhnya perlahan berjalan mendekati punggung bungkuk. Wang Lin tidak ragu-ragu. Dia masuk ke terowongan dan pergi ke lantai 2. Orang tua berambut putih itu memakai gelang yang terbuat dari tulang binatang. Dia menyentuh gelang itu dengan tangan dan berjalan ke arah Wang Lin. Dalam sekejap mata, dia menghilang dan muncul kembali di lantai 2. Apa ini?
Setelah lelaki tua itu muncul kembali, dia langsung terkejut. Ketika dia menghilang, dia bisa dengan jelas merasakan lokasi orang luar itu, tetapi ketika dia muncul kembali, kehadiran orang luar itu telah menghilang sama sekali. Lelaki tua itu menegakkan penyangga dan menunjuk ke kelopak mata. Tanaman 7 daun perlahan muncul di dahi dan setiap sudut lantai 2 dengan cepat muncul di benak lelaki tua itu. Pada saat yang sama, teknik seperti perasaan ilahi yang melintasi lantai 2, tetapi dia tidak menemukan jejak Wang Lin. Akibatnya, lelaki tua itu menampilkan ekspresi terkejut. Junior luar ini memiliki beberapa keterampilan untuk bisa lepas dari mataku. Orang tua itu merenung sebentar lalu menghilang. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam waktu setengah bulan, tidak ada seorang pun yang meninggalkan makam abadi. Orang tua Hu mengambil risiko menghancurkan jiwa aslinya dan menggunakan teknik penyelamatan nyawanya untuk melarikan diri. Namun, di tengah pengungsinya, dia ditangkap oleh lelaki tua bungkuk itu. Tidak ada lagi berita tentang orang tua Hu sejak saat itu. Adapun mayat Su Luo dan Yun Meng, mereka juga diambil oleh klan abadi yang terbengkalai untuk keperluan lain. Qiu Siping tidak mampu menolak produksi dukun 6 daun. Bagaimanapun, dukun 6 daun itu seperti seorang formasi jiwa. Alhasil, ia menjadi boneka. Selain wanita berkerudung putih dan pelayannya, yang lokasinya tidak diketahui, Wang Lin adalah satu-satunya orang dari kelompok mereka yang masih tersisa. Pada hari ini, di pintu masuk ke lantai 3 dari lantai 2, cahaya berwarna pelangi muncul dan segera, seseorang muncul di dalam cahaya tersebut. Pada saat yang hampir bersamaan Wang Lin muncul, dia menghilang. Setengah bulan yang lalu, ketika dia memperhatikan lelaki tua bungkuk itu ketika dia tiba di lantai 2, dia memasuki surga yang menantang Manik tanpa ragu-ragu. Sudah lama sekali sejak dia harus bersembunyi di dalam surga yang menentang Manik. Di hadapan dukun 7 daun, seperti seorang cerdas transformasi jiwa, Wang Lin tahu dia tidak punya peluang yang sama sekali. Begitu dia tidak terkunci, satu-satunya jalan yang tersisa adalah kematian. Setelah dia muncul, kecepatannya mencapai batasnya. Dia tidak peduli tentang apapun selain pergi, jadi dia menggunakan energi spiritual untuk terbang secepat mungkin. Jika bukan karena kompas bintang hanya bisa terbang di bawah sinar matahari, dia pasti sudah menggunakannya. Dia terus berteleportasi sambil memegang batu roh berkualitas tinggi di tangannya. Ketika dia hendak memasuki terowongan ke lantai pertama, sebuah tato emas muncul dan menutup terowongan tersebut. Junior luar, lelaki tua ini sudah lama menunggumu. Sambil terbatuk, lelaki tua dengan punggung bungkuk muncul di dalam tato dan dengan santai menatap Wang Lin. Hanya dengan satu titik, Wang Lin merasa seperti dia telah benar-benar terlihat. Perasaan dingin menempatkan tubuhnya. Wang Lin tidak berani mundur. Dia bisa merasakan jika dia mundur selangkah, lelaki tua itu akan membunuhnya. Dia dengan dingin menatap lelaki tua itu dengan tangan kirinya menyentuh perangkap binatang itu. Orang tua itu terbatuk dan perlahan berkata, "Kamu membunuh Momo, dia ya, Kagu, dan Cimu. Saya bisa melihat roh kebencian di tubuh Anda. Untuk membunuh junior klan saya ini hanya dengan budidaya formasi jiwa tahap pertengahan, terutama prajurit 6 daun seperti Cimu, Anda harus budidaya." "Siapa namamu?" Wang Lin dengan tenang berkata, "Wang Lin." Tangan kirinya dengan kuat menekan perangkap binatang itu. Kereta perang memiliki kelemahan fatal, butuh waktu terlalu lama untuk diaktifkan. Wang Lin tidak yakin dia bisa menghentikan lelaki tua itu untuk membukanya. Harta karun yang membunuh Cimu seharusnya adalah gelangmu itu. Orang tua itu melihat ke arah perangkap binatang itu dan berkata, "Ada aroma roh binatang di dalam sana." Wajah Wang Lin muram. Dia menatap lelaki tua itu dan mencoba bergerak mundur perlahan. Mata lelaki tua itu kembali menatap Wang Lin. Wang Lin berhenti dan tidak melanjutkan mundur. Orang tua itu terbatuk. "Aku tidak akan terlalu mempersulitmu. Katakan padaku metode yang kamu gunakan untuk menyembunyikan kehadiranmu dan aku akan menjaga tubuhmu tetap utuh dan membuat tato di dalam dirimu sendiri. Mulai saat itu, kamu akan menjadi boneka tatoku. Seseorang dengan tingkat kultivasi Anda tidak akan bisa melarikan diri." Orang tua itu mengulurkan tangan dan Wang Lin segera merasakan ruang di sekitarnya mulai mendekat. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tangan kanannya menyentuh tas pegangan dan bendera pembatasan muncul. Itu melepaskan banyak naga yang terbuat dari gas pembatas yang menyerang orang tua itu.
Pada saat yang sama, pedang surgawi muncul di tangan Wang Lin, dan dia menebas lelaki tua itu. Lelaki tua itu mengangkat alisnya dan menunjuk ke depan. Tato di tubuhnya bergerak dengan cara yang aneh. Segera, sebuah tato muncul di ujung jarinya dan dikirim terbang dengan sebuah jentikan. Saat tato itu muncul, tato itu terbelah menjadi tato yang lebih kecil dan terbang menuju naga. Sedangkan untuk energi pedang, lelaki tua itu membuat tato lain yang bertabrakan dengan energi pedang. Bang! Energi pedang meninggalkan bekas merah di jari lelaki tua itu. Dia melihatnya dan berkata, "Tidak buruk. Pedang itu juga harus menjadi harta yang berharga." Wang Lin merasa kulit kepalanya mati rasa. Bendera pembatas tidak berguna, pedang surgawi tidak berguna, dan bahkan kereta perang pembunuh dewa tidak berguna melawan orang tua itu. Matanya menjadi lebih dingin saat dia mengeluarkan bendera larangan lain dari tasnya. Dia membuat batasan di tangannya dan menatap lelaki tua itu. Orang tua itu menatap bendera larangan dan menggelengkan kepalanya. "Kamu benar-benar memiliki banyak harta karun. Saya yakin Anda pasti murid langsung dari sekte besar di sana. Terdapat tekanan langit pada benda itu. Saya percaya bahwa setelah Anda menempatkan batasan terakhir itu di sana, hal itu akan memunculkan apa yang Anda para kultivator sebut sebagai pembalasan ilahi. Jika kita berada di permukaan, itu mungkin menyakitiku, tapi ini adalah makam abadi, dunia yang berbeda. Pembalasan ilahi tidak dapat menjangkau kita di sini. Anda bebas mencobanya." Dengan itu, lelaki tua itu mengulurkan tangan lagi. Dia tidak bergerak terlalu cepat kali ini, tapi dia menggunakan kekuatan lebih dari sebelumnya. Suara berderak terdengar di sekitar Wang Lin dan bahkan keretakan spasial pun muncul. Sepertinya area ini akan runtuh. Mata Wang Lin berbinar. Setelah dia melepaskan bendera larangan, satu benda lagi muncul di tangannya. Objek ini adalah sebuah gulungan. Saat gulungan yang tampak biasa muncul di tangan Wang Lin, lelaki tua itu, yang ekspresinya tidak berubah sama sekali, tiba-tiba menjadi serius dan tangannya tanpa sadar berhenti. Dengan jeda ini, Wang Lin merasakan kekuatan di sekitarnya mengendur. Wang Lin tidak ragu-ragu dan segera berteleportasi. Mata lelaki tua itu mengungkapkan cahaya misterius dan kemudian dia mengejar Wang Lin. Wang Lin diam-diam menghela nafas, meskipun dia telah menyempurnakan gulungan itu untuk waktu yang sangat lama, dia masih tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Sebelumnya, dia benar-benar tidak punya cara lain untuk menangani lelaki tua itu, yang membuatnya mengeluarkan gulungan itu untuk digunakan, disobek, atau dibuang. Namun, lelaki tua itu berhenti ketika melihat gulungan itu, yang menyebabkan Wang Lin mengubah rencananya. Dia menggunakan jeda itu untuk segera melarikan diri. Terowongan menuju lantai pertama diblokir, jadi hanya tersisa satu jalan lagi. Meski juga sangat berbahaya, itu lebih baik daripada menunggu di sini untuk mati. Wang Lin mengayunkan pedang ke udara. Kereta spasial tiba-tiba muncul di tempat pedang surgawi terayun melewatinya. Bagian dalam gelap gulata, seperti mulut pemakan manusia. Saat keretakan spasial muncul, keretakan itu mulai menyusut. Wang Lin dengan cepat memasuki celah tersebut. Saat dia memasuki celah, lelaki tua itu tiba. Orang tua itu bersembunyi dan melangkah ke celah untuk terus mengejar Wang Lin. Saat Wang Lin memasuki celah, angin kencang menerpa tubuhnya. Ada organisme kecil yang tak terhitung jumlahnya di dalam angin, dan ketika mereka mengenai tubuhnya, dia merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Bahkan jiwa asalnya berkedip-kedip seperti api yang tertiup angin. Meskipun dia tahu bahaya keretakan spasial, Wang Lin terkejut di dalam hatinya. Namun, bahaya sebenarnya adalah tersesat di dalam terkunci, tidak dapat menemukan jalan keluar. Di dalam tidur ini, ada angin dingin yang mampu memuaskan jiwa asal. Tempat ini gelap gulata, dia tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Angin dingin menjadi semakin kuat. Wang Lin dengan cepat menamparkan tasnya dan kompas bintang muncul. Dia duduk di kompas bintang dan dengan cepat terbang sambil menggunakan energi spiritualnya untuk mengusir udara dingin yang masuk ke tubuhnya. Inilah alasan mengapa dia memasuki celah spasial. Hanya dalam tidurnya dia bisa menggunakan kompas bintang. Ini adalah satu-satunya metode untuk bergerak lebih cepat dari orang tua itu dan melarikan diri dari kejarannya. Orang tua itu memasuki celah itu. Dia melambaikan tangannya dan sebuah tato muncul di celah itu untuk menghentikannya agar tidak menutup. Orang tua itu bergumam pada dirinya sendiri,
Gulungan itu sangat mirip dengan harta suci klanku di lantai 11, angin dingin itu tidak berpengaruh padanya. Saat benda itu mengenai tubuhnya, bukan saja dia tidak merasakan ketidaknyamanan, tapi juga terasa menyenangkan. Orang tua itu merenung sedikit dan terus mengejar Wang Lin. Wang Lin sedang duduk di atas kompas dan sepenuhnya fokus untuk mengendalikannya. Dia bergerak sangat cepat dan tidak menemukan apapun yang hidup di jalurnya. Sepertinya tempat ini hanyalah kehampaan hitam tak berujung. Ini jelas berbeda dari kehampaan yang biasa dia alami. Rasa bahaya dari belakangnya masih ada, lelaki tua itu jelas masih mengejarnya. Ekspresi Wang Lin muram saat dia mengendalikan kompas bintang untuk bergerak hingga batasnya. Orang tua itu berjalan melewati kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya. Dia akan melintasi jarak yang sangat jauh setiap langkah yang diambilnya, tapi dia masih tidak bisa mengejar Wang Lin. Ia sangat terkejut dan berpikir bahwa junior ini benar-benar memiliki banyak harta berharga yang berguna dalam berbagai situasi. Dia percaya bahwa Wang Lin adalah seorang junior penting di permukaan. Keinginannya untuk menjadikan Wang Lin sebagai boneka tatonya menjadi semakin kuat. Kekosongan ini sangat aneh. Semakin banyak Wang Lin terbang, semakin kuat perasaan ini. Dalam beberapa hari terakhir penerbangan, dia tidak melihat apapun. Bahkan tidak ada sedikit pun energi spiritual di sini. Dia tidak bisa terus seperti ini. Matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia membuang perangkap binatang itu. Kereta perang muncul di kompas bintang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia membuat segel dan mengirimkannya ke kereta perang. Roh binatang itu tiba-tiba muncul di samping kereta perang. Karena Wang Lin sangat dekat, roh binatang itu segera mencoba melahapnya. Tapi Wang Lin sudah siap. Dia dengan lembut membisikkan sesuatu dan rantai dari kereta perang menyeret roh binatang itu kembali. Roh binatang itu terus mengaum sambil menatap tajam ke arah Wang Lin. Wang Lin mengangkat kepalanya untuk melihat roh binatang itu dan membuat segel lainnya. Segera, paku pada kereta perang mulai memancarkan cahaya hitam. Wang Lin berbalik dan fokus mengendalikan kompas bintaneta perang membutuhkan waktu untuk diaktifkan. Berdasarkan pengalamannya sebelumnya, waktu yang diperlukan untuk membakarnya kira-kira sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Segera, waktu berlalu dan roh binatang itu selesai menyerap cahaya hitam dari paku-paku itu. Binatang itu semakin besar. Selama waktu ini, binatang itu mencoba melahap Wang Lin berkali-kali tetapi tertahan oleh rantai. Akhirnya, setelah kereta perang diaktifkan sepenuhnya, mata Wang Lin berbinar dan kompas bintang berhenti. Orang tua itu memperhatikan bahwa Wang Lin telah berhenti bergerak dan segera mempercepat langkahnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa yang kuat menyebar. Ketika Wang Lin memperhatikan lelaki tua itu memasuki jangkauan akal ilahi, dia mengirimkan segel ke kereta perang. Rantai pada roh binatang itu tiba-tiba menghilang, tetapi rantai antara roh itu dan Wang Lin masih ada. Roh binatang buas ini dengan kejam menatap lelaki tua dengan punggung bungkuk itu. Binatang itu ingin melahap segalanya, hanya setelah melakukan hal itu barulah ia bisa melampiaskan amarahnya. Ekspresi lelaki tua itu segera berubah dan dia berhenti. Dia dengan cepat menyentuh tato di tubuhnya dan kemudian semuanya tiba-tiba terbang dan melayang 3 inci di atas kulitnya. Pada saat ini, roh binatang itu tiba. Ia melompat ke arah lelaki tua itu dan mengeluarkan suara gemuruh, tetapi ia terhenti 3 inci dari lelaki tua itu. Yang menghentikannya adalah berbagai tato yang bersinar liar. Tapi kereta perang pembunuh dewa sangat kuat, jadi orang tua itu terdorong mundur 1000 kaki. Mata lelaki tua itu menjadi merah saat dia mengaum. Tato itu berpindah dari 3 inci dari tubuhnya menjadi 5 inci. Roh binatang itu meraung sambil perlahan didorong mundur. Mata lelaki tua itu menjadi semakin merah saat dia hendak mengusir roh binatang itu. Namun, Wang Lin mencibir. Dia mengeluarkan pedang surgawi dan mengayunkannya ke arah lelaki tua itu. Selagi dia masih, aku menginginkan nyawanya. Wang Lin sangat terbiasa melakukan hal semacam ini. Saat pedang diayunkan ke bawah, seberkas cahaya hitam ditembakkan. Energi pedang tiba-tiba muncul di hadapan lelaki tua itu dan mendarat di tubuhnya. Lelaki tua itu meraung dan tato di sekelilingnya tiba-tiba berhenti sebelum mendekat ke tubuhnya lagi. Dia melihat ke arah Wang Lin dan tanaman 7 daun segera muncul di dahinya. Saat tanaman itu muncul, tato di tubuhnya bergerak gila-gilaan. Niat membunuh memenuhi lelaki tua itu saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Wang Lin.
Wang Lin segera merasakan energi dingin memasuki tubuhnya dan dengan cepat memasuki jiwa. Asalnya, energi dingin berubah menjadi benih dan dengan cepat mulai bertunas. Wajah Wang Lin pucat saat dia batuk darah. Dia meraung dan mengayunkan pedang surgawi di tangannya sekali lagi. Kemudian dia segera mengubah arah dan mengayun ke bawah lagi. Sinar energi pedang menghantam lelaki tua itu, menyebabkan tato itu didorong kembali lebih dekat ke tubuhnya. Hal ini membuat roh binatang itu mendorong lebih ganas lagi hingga bisa melahap lelaki tua yang menghalanginya. Melihat roh binatang itu hendak melahapnya, mata lelaki tua itu memancarkan cahaya misterius. Gelang yang terbuat dari tulang binatang tiba-tiba terlepas dari pergelangan tangannya. Gelang itu tiba-tiba mengeluarkan gelombang cahaya hantu dan sebuah tato muncul. Tato ini rusak dan tidak lengkap, bahkan ada bagian yang jelas-jelas hilang. Namun, tato ini membuat kulit Wang Lin merinding. Saat tato itu muncul, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi cahaya hijau. Orang tua itu perlahan berkata, "Ini adalah tato pencerahan saya. Dengan mempelajari tato inilah saya mampu mencapai tahap 7 daun. Sekarang junior telah melihat tato ini, kamu bisa mati dengan tenang." Tato itu bersinar sekali, menyebabkan roh binatang itu melepaskan gas hijau dari seluruh tubuhnya. Roh binatang itu mengaum dan melihat ke arah tato itu dengan keengganan di matanya. Jika sedang dalam masa puncaknya, ia akan berani melawan tato itu, tetapi sekarang ia harus mundur. Binatang itu mengguncang tubuhnya dan melepaskan diri dari lampu hijau sebelum menghilang ke dalam kehampaan. Wang Lin segera menyadari bahwa saat tato itu muncul, benih yang tumbuh di jiwa asalnya tiba-tiba mulai tumbuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Wang Lin tidak ragu-ragu untuk kembali ke kompas bintang dan segera terbang menjauh. Roh binatang itu muncul kembali di samping kereta perang. Kali ini, ia tidak mencoba melahap Wang Lin tetapi dengan lemah menghilang kembali ke dalam kereta perang. Orang tua itu melihat ke tempat Wang Lin menghilang. Dia tidak mengejar Wang Lin tetapi menatap dadanya. Di dadanya, ada 3 luka yang cukup dalam hingga tulangnya terlihat. Ketiga luka itu disebabkan oleh pedang surgawi Wang Lin. Niat membunuh di matanya semakin meningkat. Dia menarik napas dalam-dalam, membungkuk pada tato itu, dan tato itu perlahan menyusut dan kembali ke tubuhnya. Gelang tulang itu diam-diam muncul kembali di pergelangan tangannya. Orang tua itu berdiri dan terus mengejar Wang Lin. Di kompas bintang, mata Wang Lin terpejam. Di kepalanya ada tanaman yang perlahan-lahan menjulurkan akarnya. Penyakit itu telah berpindah melewati wajahnya, ke lehernya, dan masih terus menyebar. Gelombang raungan keluar dari mata Wang Lin. Dia tiba-tiba membuka matanya, yang menunjukkan sedikit kegilaan, tapi kemudian dengan cepat menutupnya dan menunjukkan ekspresi kesusahan. Dia menghadapi rasa sakit yang luar biasa, namun meski begitu, dia mampu menenangkan sebagian pikirannya untuk mengendalikan kompas bintang untuk melanjutkan pelariannya. Tanaman di dahi Wang Lin dengan cepat tumbuh dan menutupi tubuhnya. Bahkan ada garis hitam di punggung tangan. Garis-garis hitam ini membentuk berbagai tato. Tato ini sepertinya telah mengakar di dalam daging Wang Lin dan perlahan menyebar. Rasa sakit yang ditunjukkan Wang Lin di wajahnya meningkat. Dia tiba-tiba membuka matanya dan membentuk segel. Setelah sekian lama, meski matanya masih bersinar merah, ada sedikit kecerahan. Namun, gambar tato secara misterius muncul dan menghilang di matanya. Tato ini terlalu kejam. Wang Lin sangat murung saat dia melihat garis hitam di punggung tangannya. Tato itu telah menutupi seluruh jiwa aslinya seperti jaring, memikatnya. Tato yang muncul di kulitnya hanyalah cerminan dari apa yang terjadi pada jiwa asalnya. Tato ini sepertinya memiliki kehidupan. Aku hanya bisa menekannya untuk sementara. Wang Lin memikirkan dan mengatur tubuhnya untuk membuat energi spiritualnya stabil. Dia kemudian menyentuh kereta perang itu. Itu berubah kembali menjadi gelang dan mendarat di pergelangan tangan. Setelah menggunakan batu roh kualitas terbaik untuk menangkal hisapan dari gelang itu, dia dengan dingin melihat ke tirai di belakangnya. Dia bisa merasakan lelaki tua itu masih mengejarnya dan semakin dekat. Jika bukan karena kecepatan kompas bintang di luar imajinasi orang tua itu, dia pasti sudah tertangkap. Wang Lin mengutuk, hantu tua sialan itu tidak akan menyerah. Wang Lin telah berjalan selama lebih dari sebulan sekarang. Dia merasakan hal yang sama seperti dulu ketika dia dikejar seperti buronan pada masa pendirian yayasan. Jika bukan karena dia memiliki berbagai hal yang dapat memulihkan energi spiritualnya,
dia pasti sudah lelah dan ditangkap oleh lelaki tua itu. Namun, tidak peduli berapa banyak pil yang dimilikinya, pada akhirnya semuanya akan habis. Ketika dia kehabisan hal untuk memulihkan energi spiritualnya untuk mengoperasikan kompas bintang, maka satu-satunya hasil kematiannya adalah lari. Dia hanya bisa lari. Semua hartanya tidak ada gunanya melawan lelaki tua selain gulungan itu, yang dia tidak tahu cara menggunakannya. Karena lelaki tua itu tidak bisa mengejar ketinggalan, ini berubah menjadi perang yang diinstal untuk melihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengendalikan kompas bintang untuk terus terbang. Setelah memutuskan untuk terlibat dalam perang menginstalnya, Wang Lin mulai sangat berhati-hati dengan setiap pil yang diinginkan menyia-nyiakan energi spiritual apapun di dalam pil. Orang tua itu terus mengejar. Semakin dia mengejar, semakin dia terkejut karena junior di hadapannya bisa terus terbang dengan kecepatan ini selama ini. Meskipun Wang Lin menggunakan semacam harta karun itu masih menggunakan energi spiritual. Seorang junior yang mampu mengendalikan harta karun selama ini sambil memiliki benih tato di dalam dirinya sangatlah jarang. Orang ini pasti murid dari sekte besar di atas sana, bahkan mungkin murid Suzaku. Saya harus menyempurnakannya menjadi boneka tato saya, kemudian, ketika saya mengirimnya kembali, itu akan memiliki efek yang besar. Klan abadi yang terabaikan tidak bisa melampaui lantai pertama karena segel dari Suzaku. Satu-satunya yang bisa pergi hanyalah boneka bertato. Yang ditemui Wang Lin di luar sebelumnya adalah boneka tato, hanya saja boneka itu berperingkat rendah. Inilah alasannya mengapa klan abadi yang terbengkalai mengambil mayat para penggarap yang mati. Jika tidak, lautan setan dan seluruh negara di sekitarnya akan musnah oleh klan abadi yang terbengkalai. Anggota klan abadi yang tertinggal juga tidak perlu bertarung satu sama lain demi binatang buas. Mata lelaki tua itu mengeluarkan cahaya misterius sambil terus mengejar. Orang tua itu terbenam. Junior ini pasti punya banyak pil, tapi berapapun banyak yang dia punya, dia akan habis. Saat dia habis, aku akan menyempurnakannya menjadi boneka. Kekosongan ini sangat besar. Wang Lin telah terbang dalam garis lurus selama lebih dari 1 bulan dan masih belum melihat keasliannya. Saat ini semuanya tampak tetap sama dengan tempat dia masuk. Itu benar-benar gelap tanpa ada makhluk hidup atau tak hidup. Pada hari ini, Wang Lin masih mengarahkan kompas bintang untuk melarikan diri ketika tanaman di dahi tiba-tiba mulai bersinar dan semua tato di tubuhnya mulai bergerak. Serangan lain, Wang Lin dengan cepat mulai melakukan banyak tugas. Satu bagian dari pikiran ditetapkan untuk terus mengendalikan kompas dan bagian lainnya untuk menekan kekuatan. Tato. Setelah sekian lama, dia membuka matanya. Tato di matanya bahkan lebih jelas dari sebelumnya dan tangannya dipenuhi tato. Jika seorang amatiran melihat Wang Lin sekarang, mereka akan mengira dia adalah anggota klan abadi yang terbengkalai. Wajah Wang Lin muram saat dia menghela napas. Dia bisa merasakan bahwa tato itu telah menggali jiwa aslinya dan mulai menyebar. Setelah seluruh jiwa asal ditutupi oleh tato, dia akan menjadi apa yang disebut orang tua sebagai boneka tato. Setelah dia memasuki makam abadi, dia melihat beberapa boneka tato. Mata mereka semua merah dan mengeluarkan aura yang menindas. Mereka tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Wang Lin merasa sangat getir. Dia tahu bahwa jika cuaca ini berlanjut, jiwanya akan tertutup seluruhnya oleh tato sebelum dia menghabiskan semua pilnya. Dia menyentuh tas pegangannya. Di dalam tasnya ada tas berisi yang diberikan oleh kepala tetua mayat sekte kepadanya. Namun, dia bahkan tidak tahu di mana dia berada sekarang. Jadi bagaimana dia bisa memanggil kepala tetua ke sini? Dia merenung sejenak dan matanya menjadi dingin. Dalam 500 tahun budidayanya, Wang Lin telah melalui banyak situasi hidup dan mati. Pengalaman tersebut membuatnya sangat yakin untuk bertahan hidup. Semakin berbahaya, semakin tenang dia jadinya. Yang terpenting saat ini adalah menghapus tato itu. Wang Lin menenangkan dirinya dan mulai mempelajari tato itu. Wang Lin berpikir, tato ini berasal dari tanaman di antara alis saya. Semua orang pembohong juga memiliki tanaman di antara landmark, karena itu adalah tanaman, maka tidak peduli kekuatan apa yang dimiliki tato itu pasti elemen kayu. Bahaya seperti ini ia temui saat masih dalam tahap pendirian yayasan. Saat itulah dia bertemu dengan roh api binatang buas terpencil di Hoven.
Roh api itu membakar para penggarap untuk membantu dirinya tumbuh. Pada saat terakhir, manik penentang surga muncul untuk menyerap roh api dan menyelesaikan persyaratan elemen api. Memikirkan hal ini, Wang Lin memutuskan untuk mencobanya. Dia menarik napas dalam-dalam, menunjuk ke kelopak mata, dan berkata, menentang surga. Sebuah bola abu-abu tiba-tiba terbang keluar dari dahi. Ada gambar beberapa daun pada manik itu, tapi selain itu, tidak ada apapun pada manik ini yang tampak tidak normal. Setelah melihat dedaunan di surga menentang manik, Wang Lin meraung. Energi spiritual yang melonjak hingga membuat kompas bintang melaju lebih cepat. Wang Lin segera menarik energi spiritualnya. Dia tahu bahwa waktu adalah hal yang sangat penting dan kompas bintang akan dapat meluncur untuk sementara waktu tanpa energi spiritualnya. Meski kali ini sangat singkat, itu adalah satu-satunya pilihan Wang Lin. Setelah menarik energi spiritualnya, Wang Lin fokus pada jiwa tujuannya dan memaksakan tato itu ke wilayahnya. Segera, tanaman iblis muncul di antara mahkota. Daunnya yang kecil perlahan tumbuh. Orang tua itu segera menyadari bahwa Wang Lin telah melambat. Dia membenci dan mengejarnya. Garis hitam bergerak secara misterius di tubuh Wang Lin. Kadang-kadang, mereka akan tertarik pada arah letaknya, dan kadang-kadang mereka akan berpenduduk lebih jauh. Setiap kali tatonya bergerak, tubuh Wang Lin akan gemetar dan ekspresi nyeri di wajahnya semakin parah. Tumbuhan di antara kedua penandaan menjadi semakin jelas. Satu daun terbuka dan daun kedua juga akan terbuka. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan sedikit kecerahan yang tersembunyi di matanya perlahan menghilang. Dia meraung dan menatap ke arah surga yang menentang manik-manik. Kejernihan matanya perlahan menghilang sebelum tiba-tiba kembali. Siklus ini berulang dan segera, Wang Lin basah kuyup. Dia bertaruh meskipun tanaman itu diciptakan dari kekuatan tato, namun mengandung sedikit unsur kayu. Selama ada elemen kayu, manik yang menentang surga bisa menyerapnya. Jika dia kalah maka dia akan segera menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan tato tersebut. Orang tua itu sepertinya menyadari sesuatu dan mencibir sambil terus mengejar. Dia yakin bahwa seseorang yang setidaknya tidak berada di satu alam di atasnya dalam budidaya tidak dapat menghilangkan benih tersebut. Wang Lin menatap surga yang menentang manik. Perjuangan di wajahnya menjadi semakin sengit. Kemudian manik yang menentang surga tiba-tiba mengeluarkan lampu hijau. Awalnya lemah, tapi lambat laun menjadi lebih cerah. Tak lama setelah itu, daun yang baru saja terbuka bergetar dan ditarik keluar dari Wang Lin dan diserap oleh surga yang menentang manik. Saat daun itu menghilang, kejernihan pandangan kembali. Wang Lin sangat bersemangat. Dia dengan cepat menunjuk ke arah surga yang melawan manik untuk menghilangkannya dan kemudian mengalihkan perhatian penuhnya untuk mengendalikan kompas bintang untuk melarikan diri. Dia tahu bahwa waktu adalah hal yang sangat penting, jadi dia tidak punya waktu bagi manik-manik yang melawan surga untuk menyerap lebih banyak. Sekarang dia tahu bahwa manik yang melawan surga dapat menyerap tato itu. Dia tidak lagi terburu-buru untuk menghilangkannya, jadi dia fokus untuk melarikan diri. Orang tua itu muncul tepat setelah Wang Lin menghilang. Wajahnya muram saat dia menatap ke pengasingan dengan alis terkunci. Mengapa junior ini memiliki begitu banyak harta karun yang berbeda? Dia punya sesuatu yang bisa menghilangkan benih tato. Ketika daun itu diserap oleh manik yang menghalangi surga, lelaki tua itu dapat mendeteksinya dan terkejut. Saya harus menyempurnakan orang ini menjadi boneka tato saya. Mata lelaki tua itu menjadi dingin lagi dan dia terus mengejarnya. Wang Lin sangat senang. Dia duduk di kompas, menyentuh dahinya, dan bergumam, saya tidak menyangka akan mendapatkan keberuntungan di kemalangan ini. Elemen udara, api, dan tanah yang menentang surga sudah lengkap. Tidak ada unsur logam sama sekali dan unsur kayu sudah setengah jadi. Saya ingin tahu apakah elemen kayunya akan lengkap setelah menyerap tato di tubuh saya. Waktu perlahan berlalu. Perasaan Wang Lin terhadap waktu pada dasarnya tidak ada. Dia menghabiskan setiap momen dengan fokus mengeng untuk melarikan diri. Dia sudah menggunakan lebih dari setengah pil di tasnya. Hanya tersisa beberapa botol, namun bahaya di belakangnya masih belum hilang. Namun, yang membuat Wang Lin bersyukur adalah lelaki tua yang mengejarnya perlahan melambat. Jika ini terus berlanjut, tidak butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk benar-benar kehilangan orang tua itu. Setelah semua pil habis, saya masih memiliki batu roh kualitas terbaik. Dengan itu, saya bisa bertahan sampai sekantong tulang tua itu benar-benar habis.
Wang Lin melihat ke belakang sambil mencibir. Saya harus berterima kasih kepada sekantong tulang tua itu. Jika bukan karena dia, saya tidak akan tahu bahwa kompas bintang memiliki teknik gerakan di dalamnya. Wang Lin menyentuh kompas bintang. Dia sangat mengagumi harta karun ini. Orang tua itu masih mengerutkan kening. Dia telah mengejar Wang Lin selama lebih dari 4 bulan. Ada beberapa kali dia hampir menyusul, tapi kemudian harta karun yang ditunggangi Wang Lin akan mengeluarkan cahaya putih dan tiba-tiba berteleportasi. Ini mengejutkannya dan membuatnya semakin marah. Dukun Agung berdaun 7 bahkan tidak bisa menangkap seorang junior. Baginya, ini memalukan. Namun, dia bukanlah seorang kultivator. Semua kekuatannya berasal dari tato di tubuhnya. Dia tidak menyangka junior itu mampu mempertahankan kecepatan ini selama 4 bulan. Mata lelaki tua itu berkedip dan dia mulai merenung. Dia sudah menghabiskan banyak kekuatannya, jadi, dia tidak bisa lagi melanjutkan pengejaran. Lebih penting lagi, dia sedikit khawatir tentang berapa banyak harta yang belum digunakan junior ini dan berapa banyak pil yang tersisa. Setelah merenung sebentar, lelaki tua itu menunjukkan sedikit keengganan di matanya sebelum menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Wang Lin tiba-tiba merasakan bahaya dari belakangnya menghilang, jadi dia menghentikan kompas bintang. Dia menoleh ke belakang dan mulai merenung. Tidak lagi mengejar. Mata Wang Lin berbinar. Dia tidak yakin apakah lelaki tua itu sudah menyerah atau punya rencana lain. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menghela nafas. Jika orang tua itu hanya berada pada tahap akhir formasi jiwa, Wang Lin akan berbalik dan mulai mengejarnya. Namun, lelaki tua ini sama dengan seorang kultivator transformasi jiwa, yang membuat Wang Lin meningkatkan kewaspadaannya. Dia merenung sedikit, mendengus, dan bukannya mundur, dia malah pergi ke sisi lelaki tua itu. Orang tua itu memperhatikan apa yang sedang dilakukan Wang Lin. Wajahnya tenggelam tetapi dia tidak melakukan apapun. Setelah beberapa hari, lelaki tua itu mengerutkan keningnya dengan keras. Wang Lin menjaga jarak yang sama darinya selama ini. Dia telah menahannya selama ini tetapi dia akhirnya tersentak dan berteriak, "Kamu benar-benar ceroboh." Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan mengejar Wang Lin. Wang Lin tertawa dan kompas bintang menghilang dalam kehampaan. Setelah mengejar beberapa hari lagi, lelaki tua itu harus menyerah karena dia bisa merasakan kekuatan tatonya semakin lemah. Dia mendengus dingin sebelum berbalik menuju pintu keluar lagi. Wang Lin segera berhenti. Matanya berbinar dan, setelah merenung sebentar, dia terus mengganggu lelaki tua itu. Orang tua itu mengabaikan Wang Lin dan terus terbang. Seiring berjalannya waktu, Wang Lin yakin ini bukanlah semacam skema. Dia menyadari bahwa lelaki tua itu benar-benar tidak bisa terus mengejarnya. Setelah memastikan hal itu, mata Wang Lin menjadi sangat dingin. Dia menamparkan tas pegangannya dan pedang surgawi muncul di tangannya. Dia dengan cepat menutup jarak dan, setelah mencapai jarak tertentu dari lelaki tua itu, dia mengayunkan pedang surgawi di tangannya. Dia mengayunkannya 3 kali sebelum segera pergi. 3 sinar energi pedang terbang menuju lelaki tua itu. Wajahnya tenggelam saat dia menunjuk ke arah pedang energi. Tiba-tiba terdengar 3 poni, namun tubuh lelaki tua itu tidak bergerak sama sekali. Dia dengan muram melihat ke arah Wang Lin dan berteriak, "Kali ini orang tua ini akan melepaskanmu, jadi enyahlah. Atau jangan salahkan aku karena telah mengambil nyawamu." Dengan itu, lelaki tua itu terus bergerak menuju pintu keluar sambil mengabaikan Wang Lin. Wang Lin mencibir. Alih-alih mundur, dia mendekat lagi dan mengganggu lelaki tua itu dengan lebih banyak energi pedang. Setelah sebulan, lelaki tua itu menjadi sangat kesal. Dia berharap dia bisa pergi dan mencabik-cabik junior itu. Namun, Wang Lin akan melarikan diri tanpa ragu saat lelaki tua itu mencoba menyerang, dan jika dia ingin pergi, Wang Lin akan mengganggunya dengan energi pedang. Meskipun serangan energi pedang ini tidak dapat melukainya, serangan itu telah membuat suasana hatinya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. "Wang Lin, apakah kamu sudah selesai?" Pada hari ini, lelaki tua itu akhirnya merasa muak dan berteriak pada kekosongan di belakangnya. Tato di tubuhnya bersinar seperti orang gila dan tekanan berat datang darinya. Wang Lin berada sangat jauh sehingga dia tidak takut sama sekali. Dia berkata, "Senior telah mengejar saya selama beberapa bulan. Anda harus enggan untuk menyerah. Junior di sini tidak punya banyak pil lagi di tasku,
jadi jika kamu terus mengejarku, kamu pasti bisa mengejarnya. Mata lelaki tua itu sangat suram. Dia menatap kehampaan di kejauhan dan tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia menatap tajam ke arah cahaya putih yang dilepaskan oleh kompas bintang saat berteleportasi. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia menoleh ke arah pintu keluar. Arah yang diteleportasi Wang Lin tidak hanya menjauh dari lelaki tua itu, tapi juga menuju pintu keluar. Senior, junior akan menghancurkan pintu keluar agar kita bisa tinggal di sini selamanya. Bukankah itu menyenangkan? Suara menjengkelkan Wang Lin memasuki telinga lelaki tua itu. Orang tua itu meraung dan tiba-tiba menyerang. Kebenciannya terhadap Wang Lin telah mencapai batasnya. Jika bukan karena harta karun itu, bagaimana dia bisa terjebak dalam situasi di mana akan buruk jika dia mengejar dan juga buruk jika dia tidak mengejar. Wang Lin memang tidak punya banyak pil tersisa, tapi dia masih memiliki batu roh kualitas terbaik. Dengan itu, dia yakin dia akan baik-baik saja dikejar oleh lelaki tua itu. Dia kadang-kadang mengayunkan pedang surgawi untuk mengganggu lelaki tua itu. Pengejaran ini adalah pertarungan gesekan dan pertarungan hati. Orang tua itu tidak bisa menebak berapa banyak pil dan batu roh yang tersisa Wang Lin. 4 bulan mengejar Wang Lin telah membuatnya meragukan dirinya sendiri. Dia merasa Wang Lin memiliki persediaan pil dan batu roh yang tak ada habisnya. Perasaan ini awalnya sangat lemah, tetapi ketika dia menyerah dan Wang Lin malah berbalik mengejarnya, perasaan ini menjadi sangat kuat. Dia yakin Wang Lin masih memiliki banyak pil dan batu roh yang tersisa, jadi dia tidak akan bisa mengejarnya apapun yang terjadi kecuali harta karun di bawah Wang Lin tiba-tiba pecah. Orang tua itu memikirkan cara untuk menyerang kompas bintang, tetapi Wang Lin tidak hanya cepat, dia juga sangat berhati-hati. Setiap kali dia mendekat pada jarak tertentu, Wang Lin akan berteleportasi. Pada saat ini, karena Wang Lin telah mengubah arah, pengejaran dimulai lagi. Hanya dibandingkan sebelumnya, orang yang menderita bukanlah Wang Lin melainkan orang tua. Beberapa bulan kemudian, Wang Lin telah menghabiskan semua pilnya dan dia saat ini mengandalkan batu roh berkualitas tinggi untuk memulihkan energi spiritualnya. Semakin banyak Wang Lin dikejar, semakin tidak sabar orang tua itu, jadi dia lebih banyak menyerang. Namun, Wang Lin memiliki kompas bintang, sehingga semua serangan itu meleset. Selama salah satu tato serangan mengenai, bahkan jika itu tidak membunuh, itu akan melukai junior ini secara mematikan. Jika mendarat di harta karun itu akan menghancurkannya dan memungkinkan dia membunuh junior ini sesuai keinginannya. Sedihnya, kecepatan kompas bintang menjadi lebih cepat seiring dengan semakin akrabnya Wang Lin selama 8 bulan ini. Pada akhirnya, Wang Lin membuat 4 soket pada kompas bintang dan menempatkan 4 batu roh berkuahnya. Dia memberi daya pada kompas bintang murni dengan batu roh. Setelah meninggalkan sedikit akal sehatnya untuk mengendalikan kompas, sisa energinya dihabiskan untuk menyerang lelaki tua itu. Tombak dari bendera pembatasan, ukiran domain waktunya, cap hitam, dan beberapa harta kuno semuanya digunakan oleh Wang Lin. Meskipun mereka tidak berguna melawan orang tua itu, penguasaan Wang Lin atas mereka menjadi semakin baik. Lagi pula, sejak dia mulai berkultivasi, dia belum pernah berada dalam situasi di mana dia bisa menggunakan hartanya sesuai keinginannya. Pedang surgawi digunakan berkali-kali sampai dia bisa mengendalikannya seperti pedang terbang melalui Suli Guo selama pedang itu berada dalam jarak 30 kaki darinya. Hasilnya, meski kekuatan pedang surgawi tidak meningkat, ia jauh lebih gesit. Semua ini berkat orang tua itu. Kemarahan lelaki tua itu sudah mencapai batasnya. Seekor semut yang bisa dia hancurkan di antara jari-jarinya berani mengacau dia seperti ini. Dalam bulan-bulan pengejaran ini, Wang Lin telah menjadi seseorang yang harus dibunuh oleh lelaki tua itu. Dia bahkan menyerah pada gagasan mengubah Wang Lin menjadi boneka tato. Jika diberi kesempatan, dia tidak akan ragu sama sekali untuk mencabik-cabik Wang Lin. Bahkan ketiga sarung pedang diambil oleh Wang Lin dan digunakan satu per satu. Meskipun tingkat kultivasi Wang Lin tidak meningkat, penguasaannya atas harta karunnya seperti surga dan bumi dibandingkan sebelumnya. Saat dia menggunakan harta ajaib sekarang, itu bahkan lebih kuat. Pada hari ini, Wang Lin melihat pintu keluar dari kejauhan. Di pintu keluar ada tato raksasa bersinar yang menahan celah terbuka. Wang Lin bisa melihat dunia luar melalui celah tersebut.
Ada banyak orang liar di luar pintu keluar yang menatap celah tersebut. Wang Lin mendengus. Dia tidak pernah mempertimbangkan untuk keluar melalui celah ini. Dia melompat dari kompas bintang dan mengayunkan pedang surgawi. Energi pedang menghantam tato yang menahan celah tersebut. Serangkaian suara gemuruh terdengar dan retakan muncul di tato. Tidak, kekuatan tato lelaki tua itu hampir kering setelah mengejar Wang Lin selama 8 bulan. Ketika dia melihat tato di pintu keluar diserang, dia langsung berteriak dan sedikit kepanikan muncul di wajahnya. Dia berteleportasi ke depan untuk sampai ke sana secepat yang dia bisa, tapi apa yang dia lihat ketika dia sampai di sana adalah Wang Lin mengayunkan pedang surgawi lagi. Tato itu dihancurkan dan celah spasial ditutup. Tubuh lelaki tua itu bergetar ketika dia menatap dengan heran ke pintu keluar yang telah menghilang. Kantung tulang tua, karena tuan kecil ini tidak bisa pergi, sebaiknya kamu tetap di sini dan terus mengejarku. Wang Lin tidak tinggal diam. Setelah dia menghancurkan tatonya, dia kembali ke kompas dan terus melarikan diri. Tawanya perlahan terdengar dari kejauhan. Orang gila, kamu orang gila, bahkan jika aku mati, aku tidak akan memaafkanmu. Mata lelaki tua itu memerah saat dia mengejar Wang Lin. Namun, tato di tubuhnya tampak redup. Setelah mengejar beberapa saat, dia berhenti. Dia meraung dan tiba-tiba duduk dalam posisi lotus. Tanaman berdaun 7 muncul di antara alisnya dan segera menutupi seluruh tubuhnya. Ketika ketujuh daunnya terbuka sepenuhnya, lelaki tua itu tertutup seluruhnya oleh tanaman itu, meninggalkan satu tanaman yang tumbuh sendirian di kehampaan. Saya berharap dapat meminjam semangat klan untuk membuka jalan. Orang tua di dalam tanaman itu perlahan menutup matanya. Wang Lin merasakan tanaman raksasa yang dipanggil oleh lelaki tua itu saat dia berdiri di atas bintang kompas. Matanya berbinar, tapi dia tidak mengganggu lelaki tua itu lagi. Dia malah pergi. Dia sangat berhati-hati selama ini. Dia hanya bertindak jika dia yakin akan keselamatannya sendiri. Sekarang setelah dia menghentikan langkah mundur lelaki tua itu, dia tahu bahwa lelaki tua itu sangat marah. Meskipun saat itulah lelaki tua itu berada pada kondisi terlemahnya, Wang Lin juga tahu bahwa tingkat pengeremannya terlalu rendah. Jika bukan karena kecepatan kompas bintang, dia pasti sudah menjadi boneka orang tua itu. Tidak peduli betapa lemahnya dukun 7 daun, yang terlibat dalam transformasi jiwa, dia masih memiliki kemampuan untuk membunuh Wang Lin. Wang Lin tidak percaya bahwa dia memiliki kekuatan untuk membunuh orang tua itu. Tak lama setelah dia pergi, lelaki tua itu tiba-tiba membuka matanya di dalam tanaman. Lampu merah keluar dari matanya saat dia melihat ke arah Wang Lin. Dia bisa merasakan Wang Lin segera pergi dan menghela nafas. Sayangnya, bocah ini terlalu berhati-hati, jika dia datang, aku pasti bisa membunuh. Dia merenung sedikit dan kemudian menggunakan roh leluhur untuk berkomunikasi secara perlahan dengan pihak luar. Hal yang paling menakutkan dari kegagalan ini adalah menemukan jalan keluar. Itu tidak seperti kebocoran biasa di mana seseorang bisa keluar hanya dengan merobek ruang terbuka. Jika tidak ada petunjuk dari luar, seseorang akan terjebak di sini selamanya. Setelah sekian lama, ada sedikit kepanikan di mata lelaki tua itu. Dia sudah lama melupakan Wang Lin. Yang paling dia inginkan sekarang adalah mengirim pesan ke klannya di luar sehingga mereka bisa memasang suar untuk bertindak sebagai pemandunya. Wang Lin duduk di kompas bintang dan terbang dalam waktu yang sangat lama. Meski rasa bahaya di belakangnya sudah hilang, dia tetap sangat berhati-hati, jadi dia terbang beberapa hari lagi sebelum akhirnya berhenti. Saat dia melihat tenggelam di sekitarnya, matanya tenang, tidak ada tanda-tanda ketakutan yang sama sekali pada diri mereka. Dia menunjuk ke kelopak mata dan kemudian manik-manik yang menentang surga terbang keluar. Kemudian Wang Lin mengaktifkan energi spiritualnya dan garis hitam muncul lagi di tubuhnya. Namun, kali ini jumlahnya tidak sebanyak itu dan hanya meluas kecakupannya. Selama 8 bulan terbang ini, Wang Lin telah menggunakan manik-manik penentang surga beberapa kali untuk menyerap tanaman tato. Dia sudah menyerap sebagian besar darinya saat ini. Wang Lin meraung dan mengungkapkan ekspresi menyakitkan. Garis hitam yang memanjang hingga mengulangi surutnya. Segera, semua garis hitam berkumpul di landmark. Tanaman misterius itu muncul kembali. Manik yang menutupi langit bersinar hijau dan mulai menyerapnya. Setelah sekian lama, Wang Lin membuka matanya dan menarik napas dalam-dalam.
Dia menoleh ke belakang dan berkata, mantra dari Sekte Abadi yang ditinggalkan ini terlalu aneh. Jika saya bertemu mereka lagi, saya harus lebih berhati-hati. Dia mengambil manik-manik yang menentang surga dan melihatnya. 9 daun telah terbentuk sempurna dan daun berakhir telah selesai sebagian. Jejak kebahagiaan muncul di mata Wang Lin. Manik itu kemudian menyentuh dahi dan menghilang. Panen kali ini cukup bagus. Elemen kayu manik penentang surga hampir selesai. Hal terpenting yang harus dilakukan saat ini adalah memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Wang Lin berpikir sedikit. Dia sudah punya ide ketika memutuskan untuk memotong jalan keluar orang tua itu. Inilah sebabnya dia mampu menghancurkan tato yang membuat celah tetap terbuka tanpa ragu-ragu. Jika tidak ada bantuan dari luar, sangat sulit untuk meninggalkan tempat ini. Namun, meski terjebak, tubuh aslinya masih berada di luar. Dia duduk di kompas dan perlahan mencoba merasakan tubuh aslinya. Negara Chu, ribuan mil di bawah tanah, ada bola cahaya ungu. Di dalam cahaya ungu ini duduk seorang pemuda yang sangat tampan. Kepalanya penuh rambut merah, kulitnya sehat, berwarna perunggu, dan ada retakan kecil di sekujur kulitnya. Ada 2 bintang yang perlahan berputar di dahi orang ini. Pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba membuka matanya dan mulai mengeluarkan niat membunuh dari mereka. Dia merenung sebentar sebelum tiba-tiba berdiri dan kemudian pergi ke atas tanah. Dia menamparkan tas pegangannya dan segera berpakaian hitam. Saat ini dia terlihat tidak berbeda dengan kultivator lainnya. Orang ini berjalan ke dalam hutan makam abadi. Dia berhenti di suatu tempat dan meninju udara, menyebabkan keretakan spasial muncul. Entar, orang ini menggelengkan kepalanya dan pergi. Setiap 10 langkah atau lebih, orang ini akan berhenti dan meninju udara, menciptakan keretakan spasial setiap saat. Saat dia melanjutkan, dia menjadi semakin cepat saat dia berjalan semakin jauh ke dalam hutan. Orang ini terus melakukan hal ini. Setelah membuka lebih dari 10.000 celah spasial, dia tiba di lubang yang menuju ke makam abadi. Dia melihat ke dalam lubang dan kemudian berbalik ke arah lain. Sama seperti sebelumnya, dia akan membuka celah spasial setiap 10 langkah. Waktu perlahan berlalu. Dia tidak menjadi tidak sabar sama sekali dan melanjutkan. Bagian utara hutan ditutupi dedaunan mati. Setiap kali dia menginjaknya, mereka akan berdesir. Saat dia hendak memukul, dia melihat ke kejauhan. Matanya tiba-tiba menjadi dingin dan dia menghilang. Di utara hutan makam abadi, tiba-tiba ada seekor jantan dan betina terbang di langit. Wanita itu sangat cantik. Dia mengenakan kerudung putih. Laki-laki itu adalah seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam. Saat keduanya terbang, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat meraih wanita itu dan mundur. Dengan keras, retakan muncul di tempat mereka berada. Di tengah celah berdiri seorang pria muda. Orang ini sangat tampan dan memiliki rambut merah di kepalanya. Ini adalah tubuh asli Wang Lin. Tubuh aslinya dengan dingin menatap mereka berdua dan meninju dengan tangan kanannya. Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis dan dia menamparkan tas pegangannya. Harta karun berbentuk gunung muncul dan segera tumbuh untuk melindungi lelaki tua itu. Mata tubuh aslinya tenang. Tinjunya tidak melambat sama sekali saat mendarat di gunung. Ledakan. Dengan suara keras, gunung itu bersinar terang, namun cahaya yang dipancarkannya tidak berguna karena hancur berkeping-keping. Kekuatan pukulannya menghantam keduanya bersama dengan pecahan gunung. Wajah lelaki tua itu muram saat dia menarik wanita berkerudung putih itu untuk terus mundur. Tubuh aslinya mengambil 1 langkah ke depan dan menghancurkan ruang di bawah kakinya sebelum mengirimkan pukulan lagi. Orang tua itu mengeluarkan seberkas cahaya putih yang berubah menjadi pedang terbang. Pedang itu mengeluarkan aura berbahaya dan ada bekas warna ungu di atasnya. Artinya pedang ini sangat kuat karena ditempa dengan tembaga hati ungu yang sangat langka. Pedang terbang itu terbang menuju tinju tubuh aslinya. Mata tubuh aslinya masih tenang saat dia mendengus dan tinjunya bertabrakan dengan pedang terbang. Pedang terbang itu segera membelah bagian tengahnya dan hancur total. Pada saat yang sama, domain seorang kultivator formasi jiwa keluar dari pedang dan memasuki tubuh aslinya. Mata tubuh aslinya berbinar. Sebagai dewa kuno, dia tidak memiliki domain, tetapi dia memiliki niat membunuh yang kuat. Rambut merahnya bergerak dan cahaya merah darah bersinar di tubuhnya.
Wilayah kekuasaan orang tua itu bahkan tidak dapat menahan satu serangan pun dan runtuh. Tinju tubuh aslinya tiba sekali lagi. Ada sedikit kepanikan di mata lelaki tua itu ketika dia menarik wanita berkerudung putih itu untuk mundur sekali lagi. Tubuh aslinya terus mengejar. Rekan kultivator, kami bahkan tidak mengenal satu sama lain, kenapa kamu harus bersikap seperti ini? Suara lelaki tua itu terdengar tegang. Dia sudah takut dengan tinju orang ini. Selain prajurit dari klan abadi yang ditinggalkan, dia belum pernah melihat seorang kultivator seperti ini. Hanya dengan satu pukulan, dia bisa menghancurkan harta sihir. Hanya dengan satu langkah, keretakan spasial muncul. Semua ini membuat orang tua itu ketakutan. Tubuh aslinya mendengus dan menjadi lebih ganas. Dengan satu pukulan, mantra seperti pembatasan tiba-tiba muncul di sekitar pria tua dan wanita berkerudung putih. Tubuh aslinya berteriak, "Terima kematianmu." Orang tua itu diam-diam mengutuk. Dia melihat keputusasaan di mata wanita berkerudung putih itu dan berkata, "Nyonya, saya akan meminjam pedang ajaib." Wanita berkerudung putih itu dengan cepat menamparkan tasnya dan seberkas cahaya putih muncul. Orang tua itu dengan cepat mengambilnya. Itu adalah pedang yang patah. Setelah meraih pedang tersebut, lelaki tua itu meraih wanita berkerudung putih itu dan menggigit lidahnya untuk meludahkan darah pada pedang yang patah tersebut. Pada saat ini, tinju tubuh aslinya tiba. Sasarannya adalah kepala orang tua itu. Orang tua itu meraung ketika dia panik dan pedang itu terbang untuk memblokir pukulan itu. Bang! Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul pada pedang yang patah dan bahkan sebagian patah. Orang tua itu mengatupkan giginya. Kulitnya gelap dan dipenuhi ketakutan saat dia dengan cepat menarik wanita berkerudung putih itu pergi. Dia sangat cepat, sehingga dia bisa menariknya keluar dari batasan yang mengelilingi mereka. Wanita berkerudung putih itu ketakutan ketika dia dengan cepat berkata, "Senior, tolong berhenti. Bahkan jika kamu ingin membunuh kami berdua, setidaknya beri kami alasan." Tubuh aslinya menarik tinjunya dan dengan dingin menatap mereka berdua. Lingkungan sekitar tiba-tiba menjadi tenang. Selain suara pakaian yang berkibar tertiup angin, tidak ada suara lain. Dahi lelaki tua itu dipenuhi keringat saat dia menatap pemuda berambut merah di depan mereka. Tidak peduli seberapa keras dia mencari ingatannya, dia tidak dapat mengingat kapan mereka telah menyinggung perasaannya. Tubuh aslinya dengan dingin bertanya, "Dari mana asal kalian berdua?" Wanita berkerudung putih itu terkejut. Dia tidak punya waktu untuk berpikir dan berkata, "Junior berasal dari Zhou dan ingin pergi ke Chu." "Omong kosong, kamu sedang mencari kematian." Mata tubuh aslinya menjadi dingin. Dia memandang mereka seolah-olah sedang melihat orang mati. Dia tidak bergerak maju tetapi mengirimkan tendangan dengan kaki kanannya. Serangkaian ledakan terjadi. Orang tua itu ingin menghindar, tapi sudah terlambat, jadi dia mengendalikan pedangnya untuk memblokirnya. Ledakan. Pedang yang patah itu hancur. Tubuh lelaki tua itu jatuh dari langit seperti meteor. "Senior, tidak ada kebencian di antara kita. Kenapa kamu harus membunuh?" Suara wanita berkerudung putih itu pecah dan air mata muncul di sudut matanya. Tubuh aslinya dengan dingin menatap wanita berkerudung putih itu. Ekspresi tubuh aslinya masih dingin saat dia perlahan bertanya, "Dari mana asal kalian berdua?" Tubuh wanita berkerudung putih itu bergetar ketika dia melihat ke arah lelaki tua yang mungkin sudah mati. Dia diliputi keputusasaan dan tidak lagi berani berbohong. Junior baru saja datang dari makam abadi. Tubuh aslinya memandang wanita berkerudung putih dan dengan tenang berkata, "Ada 7 dari kalian ketika memasuki makam abadi. Kenapa hanya kalian berdua yang keluar?" Tubuh wanita berkerudung putih itu kembali bergetar. Dia kaget dengan pemuda ini. Semakin dia memandangnya, semakin akrab dengan pemuda berambut merah ini, tapi dia yakin dia belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Wanita berkerudung putih itu dengan getir berkata, "Junior memiliki kesulitannya sendiri. Ikuti aku." Tubuh aslinya memandang wanita berkerudung putih itu dan kemudian terbang menuju hutan di bawah mereka. Wanita berkerudung putih itu ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Bagi lelaki tua itu, tubuh aslinya bahkan tidak melihatnya. Orang tua itu baru berada pada tahap awal formasi jiwa dan dia tidak memiliki harta apapun untuk melindungi dirinya, jadi dia pasti sudah mati. Namun, pada saat ini, tubuh aslinya melihat ke tempat lelaki tua itu mendarat.
Dia melihat sesosok tubuh compang camping berdiri. Orang ini tertutup kabut hitam. Tanaman berdaun 5 muncul di dalam kabut. Orang tua itu batuk darah di dalam kabut dan meronta, namun matanya masih jernih. Tubuh aslinya hanya melihat sekali dan wajahnya menjadi gelap. Ketika dia melihat wanita berkerudung putih itu, ekspresinya benar-benar pucat dan ketakutan. Jadi, seperti itu. Tubuh aslinya segera mengerti bagaimana mereka berdua tidak mati dan bisa pergi. Tubuh aslinya mengangkat tangan dan hendak membunuh orang tua itu. Pada saat ini, wanita berkerudung putih dengan cepat menempat tubuh aslinya dan lelaki tua itu. Kemudian dia berlutut dan berkata, "Senior pasti mengenalkan salah satu dari 5 orang itu." Junior mengakui kesalahannya. "Jika kamu harus membunuh seseorang, tolong bunuh aku. Tolong jangan berbuat dia." Orang tua itu berjuang untuk berdiri. Dia melihat tubuh aslinya dan berkata, "Jika kamu ingin membunuhku, bunuh saja aku. Aku mencoba hidup seperti boneka orang lain. Lebih baik aku mati di tangan senior." Namun, Nona selalu menentang hal ini, jadi tolong biarkan dia pergi. Mata tubuh aslinya berbinar. Dia melihat keduanya sebelum meraihnya dan membawanya ke makam abadi. Sepanjang perjalanan, luka di tubuh lelaki tua itu perlahan pulih dan kabut hitam menghilang. Namun, tanaman di keningnya terkadang masih bersinar. Wanita berkerudung putih menutup matanya dan mulai berpikir. Segera, tubuh aslinya tiba di pintu masuk makam abadi. Setelah mendarat, tubuh aslinya meninju lubang udara dan ruang spasial terbuka. Dia mengeluarkan 2 tetes darah. Satu mendarat di wanita berkerudung putih dan yang lainnya di pria tua sebelum melemparkan mereka ke ruang spasial. "Pergi cari Wang Lin. Jika kalian bisa terjadi, aku akan membiarkan kalian berdua hidup." Suara tubuh asli menggema di benak mereka sebelum celah spasial ditutup. Tubuh aslinya duduk bersila di luar dan mulai merenung. Dia tidak bisa masuk ke dalam karena tidak akan ada orang yang membimbing Wang Lin keluar jika dia melakukannya. Namun, jika dia tidak masuk ke dalam, akan terlalu sulit untuk menemukan dirinya sendiri. Inilah alasannya dia tidak membunuh mereka berdua tetapi meninggalkan jejak untuk membuat mereka mencari. Di dalam tidurnya, Wang Lin duduk di kompas bintang. Dia tiba-tiba membuka matanya dan bertanya, "Jadi itulah yang terjadi." Matanya menjadi dingin saat dia berdiri dan mengendalikan kompas untuk mulai bergerak. Pada saat yang sama, akal sehatnya menyebar mencari keduanya secara kebetulan. Waktu perlahan berlalu. Suatu hari, mata Wang Lin tiba-tiba bersinar dan dia mulai terbang lebih cepat. Tak lama kemudian, dia melihat 2 orang terbang di kejauhan. Itu adalah lelaki tua dan wanita berkerudung putih. Keduanya berantakan saat ini dan organ vital mereka sangat lemah. Setelah keduanya melihat Wang Lin, mereka mengungkapkan ekspresi kompleks. Wanita berkerudung putih itu ingin mengatakan sesuatu, tapi dia hanya membuka mulutnya sebelum menutupnya dan menghela nafas. Wang Lin dengan dingin menatap keduanya dan tiba di hadapan mereka. Dia pergelangan tangan dan 2 tetes darah mengalir dari dahi mereka ke tangan Wang Lin. Wanita berkerudung putih itu ragu-ragu sejenak dan berbisik, "Senior, aku." Wang Lin bahkan tidak peduli dengan mereka berdua. Setelah mendapatkan 2 tetes darah, dia menyingkirkan kompas bintang. Tepat pada saat ini, tubuh aslinya tiba-tiba membuka matanya dan meninju udara, menyebabkan keretakan spasial muncul. Keretakan muncul tepat sebelum Wang Lin. Wang Lin tidak terkejut dengan munculnya celah tersebut dan memasukinya. Sejak awal, dia tidak mengatakan apapun kepada mereka berdua. Setelah Wang Lin memasuki celah tersebut menutup secara diam-diam, meninggalkan mereka berdua untuk menjaga diri mereka sendiri di dalam terkunci. Setelah keluar dari celah dan merasakan sinar matahari di kulitnya, dia menarik napas dalam-dalam. Perasaan bisa keluar hidup-hidup memenuhi tubuhnya. Dia menunduk dan melihat lubang di bawahnya sebelum menghilang. Tubuh aslinya menghilang bersamanya. Wang Lin meninggalkan makam tidak bermoral dan tiba kembali di lembah. Dia mengeluarkan pagoda sebelum duduk untuk cocok ditanam. Tubuh aslinya juga terletak di sebelahnya untuk membungkusnya. Suatu hari kemudian, Wang Lin dan tubuh aslinya membuka mata mereka. Wang Lin menggenggam tas pegangannya dan mengeluarkan buahnya yang berwarna kuning bersinar. Setelah merenung sebentar, dia sampai pada kesimpulan bahwa buah ini jauh lebih bermanfaat bagi tubuh aslinya daripada yang dia gunakan saat ini. Sayangnya, hanya ada satu. Wang Lin melemparkan buah itu ke tubuh aslinya.
Tubuh aslinya menghancurkan buah tersebut, menyebabkan cairan emas bocor. Jumlahnya tidak banyak, namun cairannya terserap saat menyentuh kulit tubuh aslinya. Cairan tersebut perlahan bergerak melalui celah pada kulit tubuh aslinya. Tubuh aslinya saat ini tampak seperti ditutupi oleh jaring emas. Retakan pada kulitnya awalnya tidak terlihat, namun saat ini, retakan tersebut memancarkan cahaya keemasan. Cahaya keemasan menjadi semakin terang hingga meresap ke dalam daging dan tulang tubuh aslinya dan menghilang. Ekspresi tubuh aslinya masih tetap sama dan kemudian sedikit warna emas melintas di matanya. Buah maksimal telah diserap sepenuhnya oleh tubuh aslinya, sehingga kecepatan penyerapan energi spiritual meningkat berkali-kali lipat. Tubuh asli saat ini akhirnya dapat dianggap sebagai dewa kuno yang nyata. Seperti buah yang muncul, telah menghilang. Tubuh aslinya berdiri dan tenggelam ke dalam tanah. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, menamparkan tasnya, dan potongan pohon muncul di hadapannya. Dia mengambil satu dan mulai membuat ukiran domain waktu. Waktu perlahan berlalu. Zhou sekarang berusia 3 tahun dan sangat cantik. Namun, dia masih belum mengucapkan kata pun. Oleh karena itu, orang tuanya mencari banyak dokter dan dia sudah makan banyak pil, namun dia tetap tidak pernah berbicara. Zhou kecil adalah gadis yang sangat pendiam. Daripada bermain dengan anak-anak lain di desa, dia selalu diam-diam memandangi langit dari halaman belakang rumahnya. Matanya memenuhi kebingungan. Ayah Zhou, seorang pria kekar dengan tangan kasar, memandang putrinya dan menghela nafas. Dia telah membeli banyak obat berbeda untuk putrinya dan mencari banyak dokter, tetapi anak ini tetap tidak mau berbicara. Apakah dia benar-benar bisu? Ayah Zhou menghela nafas. Pada hari ini, seorang lelaki tua menatap budidaya memasuki desa. Kepala desa dengan hormat menyambutnya dan menyuruh semua orang untuk membawa keluar semua anak berusia 6 tahun atau lebih muda. Tak lama kemudian, semua anak berusia 6 tahun ke bawah yang berusia 19 tahun tiba di pusat desa bersama orang tua mereka. Orang tua Zhou termasuk di antara mereka. Mata Zhou yang jernih melihat sekeliling. Dia agak takut, jadi dia menggenggam ujung baju ibunya. Wanita itu berjongkok di tanah untuk menghiburnya. Dia kemudian berdiri, memandang suaminya, dan berkata, "Ruer terlalu kecil. Mari kita lupakan hal ini." Ayah Zhou menenangkan dan berkata, "Biarkan dia mencoba. Jika dia terpilih, masa depannya akan bagus." Wanita itu menggigit bibir bawahnya dan tidak berkata apa-apa. Pria tua yang mengenakan jubah itu memiliki aura arogansi pada dirinya. Dia sudah agak tidak sabar karena dia telah pergi ke desa siapapun yang jumlahnya tak terhitung dan belum menemukan pun yang memiliki akar roh. Jika bukan karena sekte tersebut memiliki aturan yang menyatakan bahwa seorang murid harus keluar untuk mencari anak dengan akar roh setiap 6 tahun, dia tidak akan repot-repot meninggalkan sekte tersebut. Dia datang ke desa ini 6 tahun lalu dan 12 tahun lalu dan tidak menemukan seorang anak dengan akar roh. Saya dapat menemukan seorang anak dengan akar roh 6 tahun lalu di desa Liu. Saya ingin tahu apakah saya dapat menemukan yang lain di sana kali ini. Jika saya dapat menemukan yang lain, maka saya dapat menerima 3 batu roh kualitas sedang. Orang tua itu memelihara anak-anak itu satu per satu. Alisnya berkerut semakin keras dan ekspresi mengecewakan di wajahnya menjadi semakin kuat. Mata tiba-tiba menjadi fokus dan berkumpul di Zhou. Dia segera tiba di hadapan Zhou dan menunjuk ke dahi. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Ini terlahir secara alami dengan energi spiritual, semua meridiannya terbuka, dan aura ungu. Bagus. Orang tua itu menatap Zhou. Apa yang dilihatnya bukanlah anak kecil itu, melainkan batu roh yang bersinar dan berkualitas tinggi. Sektenya sangat kecil, tetapi mereka adalah cabang dari sekte langit awan, jadi mereka memang memiliki sejumlah kekayaan. Meskipun para tetua biasanya pelit, mereka memberi pet murid yang menemukan bakat bagus dengan sangat murah hati. Orang tua itu tertawa dan berkata kepada para tetua desa, "Anak ini, saya akan mengambil." Mata Zhou dipenuhi ketakutan saat dia memegang erat gaun ibunya. Wajahnya pucat. Wanita itu mengungkapkan ekspresi sedih saat dia memeluk Zhou dan menatap suaminya untuk meminta bantuan. Ayah Zhou berpikir sejenak dan berkata, "Dao Chang, anak ini bisu." "Bisu, tidak masalah." Pria tua itu menjentikkan jarinya dan wanita itu terpaksa mundur beberapa langkah.
Dia meraih Zouru dan tersenyum. Oke, ikutlah denganku. Wajah Zouru dipenuhi ketakutan. Tubuhnya gemetar dan air mata mulai mengalir di pipinya. Dia baru berusia 3 tahun, jadi dia ketakutan saat ini. Ayah Zouru mengulurkan tangannya dan hendak berbicara ketika lelaki tua itu mengerutkan kening. Dia menoleh dan dengan dingin berkata, memiliki anakmu adalah keberuntunganmu. Jangan berisik. Pada saat ini, tetua desa dengan cepat menenangkan orang tua Zouru. Orang tua itu terpampang dan berkata, saya di sini bukan untuk mencuri anak Anda tetapi untuk memberikan masa depan yang baik. Anda masih memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan. Dengan itu, dia memegang Zouru dan berjalan menuju pintu keluar desa. Zouru panik dan mulai menangis. Suaranya dipenuhi ketakutan. Ayah, ibu, sebuah suara lembut tiba-tiba keluar dari mulut. Orang tua itu tertawa. Jadi dia tidak bisu. Itu bahkan lebih baik. Kruer, air mata mengalir di pipi wanita itu. Dia hendak mengejar putrinya ketika suaminya berhenti dan berkata, ini adalah keberuntungannya untuk terpilih. Setelah lelaki tua itu meninggalkan desa, semakin dia memandang Zouru, dia menjadi semakin bahagia. Batu roh berkualitas tinggi. Haha, dengan itu, saya bisa mencoba menerobos ke tahap pertengahan pendirian yayasan. Gadis kecil, aku tidak akan menganiaya kamu. Setelah kamu bertambah dewasa, aku akan menjadikanmu sebagai muridku. Dia baru saja akan mengeluarkan pedang terbang untuk kembali ke sekte ketika Zouru menggigit tangannya. Namun, seberapa besar kekuatan yang dimiliki anak berusia 3 tahun? Ini masih membuat lelaki tua itu mengeluh. Dia menjelaskan dan berkata, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Dengan itu, dia mengangkat tangannya untuk menamparkan Zouru. Dia ingin memberikan pelajaran agar dia tidak menangis sepanjang jalan seolah-olah dia mencuri anak seseorang. Kamu berani. Lelaki tua itu baru saja mengangkat tangannya ketika dia merasakan tubuhnya menjadi dingin dan keringat menutupi punggungnya. Seorang pemuda berpura-pura putih secara misterius muncul di hadapannya. Orang tua itu segera menurunkan Zouru dan dengan hormat berkata, senior, junior. Tanpa menunggu dia selesai berbicara, Wang Lin menukar lengan bajunya dan lelaki tua itu tertiup angin kencang. Wang Lin menatap Zouru. 1 tahun yang lalu, dia menyuruh Taiyan untuk kembali ke Cloud Sky Sect dan dia secara pribadi akan mengawasinya. Dia awalnya ingin bertindak lebih awal tetapi memutuskan untuk menunggu lelaki tua itu membawa pergi Zouru sebelum muncul. Melihat Wang Lin, ketakutan di mata Zouru menghilang dan digantikan oleh kebingungan. Zouru berkata, dengan suara yang tajam, Paman, Paman. Paman, Wang Lin menghela nafas dan berkata, ikutlah dengan Paman, oke. Kebingungan menjadi semakin kuat di mata Zouru. Dia tidak tahu kenapa tapi dia melihat yang besar terhadap Paman di hadapannya, jadi dia mengangguk. Wang Lin mengungkapkan ekspresi kompleks dan mengangkat Zouru. Dia menutupinya dengan energi spiritual seolah-olah dia takut dia akan masuk angin karena udara dingin saat terbang. Dia melompat ke langit dan perlahan menghilang ke lanskap dengan Zouru di pelukannya. Wang Lin muncul di bawah pagoda bersama Zouru dan membangun rumah batu seperti sebelumnya. Wang Lin menurunkan Zouru dan dengan lembut berkata, kami sampai di rumah. Zouru diam-diam mengangguk. Matanya yang besar melihat sekelilingnya tapi dia tidak menyentuh apapun. Sebaliknya, dia berdiri di samping Wang Lin. Kemanapun Wang Lin pergi, dia akan mengikuti dari dekat. Apalagi ketika Wang Lin sedang berada di dekatnya, dia duduk di sana dengan sedikit kebingungan di matanya. Pada malam hari, setelah Zouru tertidur, Wang Lin berdiri di samping tempat tidur memandangi wajah kecil Zouru dan berbisik, Wan Er, saat ini jiwa baru lahirmu tidak stabil, jadi ingatanmu tidak dapat kembali. Begitu Anda berusia 19 tahun, mereka akan kembali secara alami. Dia menatap Zouru dan kenangan tentang Li Muwan terlintas di benaknya. Setelah menghela nafas, Wang Lin memasukkan Zouru ke dalam dan meninggalkan ruangan. Zouru tidak seperti dia, yang hanya perlu tinggal untuk menghidupi dirinya sendiri. Bagi anak berusia 3 tahun, makanan adalah hal terbaik untuk menyehatkan tubuhnya. Wang Lin membangun dapur dan keluar untuk membeli banyak makanan. Seseorang yang tidak memasak selama 500 tahun kini memasak untuk Zouru. Ketika Zouru bangun di pagi hari, hal pertama yang dilihatnya adalah Wang Lin diam-diam kesejahteraan.
Dia meletakkan dagunya di lengannya dan memperhatikan Wang Lin. Wang Lin membuka matanya, mengusap kepala Zhou Ru, dan tersenyum. Apa yang kamu lapar? Zhou Ru mengangguk. Wang Lin kebetulan tangan dan posisi bubur muncul. Setelah dia selesai memberi makan Zhou Ru, dia bertanya kepadanya, "Paman, mengapa mangkuk ini bisa terbang?" Wang Lin tersenyum tipis. Dia tidak berbicara tetapi menutup matanya dan terus menjaganya. Waktu perlahan berlalu dan Wang Lin tenggelam dalam hidupnya saat dia perlahan menyaksikan Zhou Ru tumbuh dewasa. Perasaan ketika dia berubah menjadi manusia muncul di hatinya sekali lagi. Perasaan ini sangat tenang dan damai. Suatu malam, ketika Wang Lin sedang berada di dekatnya, tiba-tiba terdengar dari dalam rumah batu. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera masuk ke kamar. Dia melihat Ru'er kecil telah menendang selimutnya dan tangannya terkepal dengan ekspresi kesusahan di wajahnya. "Paman, selamatkan aku, Paman, Ayah, Ibu." Tangan kanan Wang Lin menyentuh dahi Zhou Ru dan dia mengirimkan energi spiritual. Segera, Zhou Ru menjadi tenang dan membuka matanya. Matanya seperti bintang. Setelah melihat Wang Lin, dia mulai menangis dan perlahan menceritakan kepada Wang Lin apa yang terjadi. Dia tersenyum. Semuanya ternyata hanya mimpi. Dia bermimpi bahwa dia berada di tempat yang gelap dan ayah, ibu, dan bahkan pamannya meninggalkannya, jadi dia sendirian dalam kegelapan. "Pegang ini. Jika hal seperti itu terjadi lagi, bunyikan saja bel ini." Dengan itu, Wang Lin mengeluarkan bel dan meletakkannya di tangannya. Lonceng ini adalah yang diberikan Qiu Siping padanya. Setelah mempelajarinya, Wang Lin menyadari bahwa lonceng ini sepertinya berasal dari tempat yang sama dengan lonceng yang diberikan oleh para penggarap kuno kepadanya. Setelah menelitinya, dia dapat mempelajari beberapa cara menggunakan lonceng ketiga tersebut. Wang Lin sangat senang dengan kekuatan mereka. Yang lebih berharga lagi adalah lonceng ketiga ini memiliki hubungan misterius satu sama lain. Selama seseorang memegang salah satu loncengnya, dimanapun lonceng lainnya berada, orang yang memegangnya akan merasakan sesuatu. Selain itu, Wang Lin menemukan sarung pedang lain di dalam tas Qiu Siping. Saat Wang Lin melihat sarung pedang, dia segera mengeluarkan 3 yang sudah dia miliki. Membandingkannya, keempat sarung pedang terlihat tetap sama, hanya polanya saja yang berbeda. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Zhou Ru sekarang berusia 5 tahun. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin tidak tahu kapan harus tertawa atau menangis. Zhou Ru menjadi tidak terlalu pendiam dan lebih ceria. Kapanpun dia tidak ada, dia akan mengeluarkan bel dan memainkannya, menyebabkan Wang Lin segera muncul. Wang Lin tidak berdaya menghadapi hal ini dan dia tidak menyuruhnya berhenti. Namun, Zhou Ru sangat pintar. Setelah beberapa kali, dia tidak lagi meneleponnya dan menyimpannya di persahabatan seperti harta karun. Dalam 2 tahun ini, dia mengajaknya bertemu orang tuanya sekaletelah mereka tertidur. Pada hari ini, Wang Lin sedang berkultivasi. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Zhou Ru diam-diam berjalan keluar dari pagoda dengan semangkuk bubur di tangannya. Dia menjulurkan lidahnya ke arah Wang Lin dan berlari ke arahnya. "Paman, Paman, aku melihat kakak perempuan peri lagi, tapi dia tetap tidak mau makan." Ketika Zhou Ru berusia 4 tahun, dia diam-diam naik ke pagoda dan melihat mayat perempuan. Setelah itu, Zhou Ru mulai memikirkan tentang mayat wanita tersebut dan sesekali pergi ke sana untuk memeriksanya. Suatu kali dia bahkan membawakan bubur yang dibuat Wang Lin untuknya ke sana untuk mencoba memberi makan mayat wanita tersebut. Wang Lin benar-benar tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, tapi dia tidak menghentikannya. Bagaimanapun, dia masih muda, jadi dia membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan. Namun, dia dengan serius menjelaskan masalah mencoba memberi makan mayat wanita, tetapi Zhou Ru masih tidak mengerti mengapa kakak perempuan berpakaian putih hanya tidur dan tidak makan. Wang Lin dengan tak berdaya berkata, "Kakak perimu tidak makan, jadi jangan bawa bubur ke sana lagi." Wang Lin merasa ini agak berantakan. Zhou Ru memanggil kakak perempuan mayat itu tetapi memanggilnya paman. Jika suatu hari Zhou Yi kembali dan mendengar ini, ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan? Apakah dia tidak lapar? Jika saya tidak makan selama sehari, saya akan sangat lapar. Zhou Ru kecil memandang Wang Lin dengan mata besarnya dan berkata, "Saya akan meninggalkan bubur di sebelahnya dan dia bisa memakannya ketika dia bangun. Paman tidak perlu mengkhawatirkanku."
Wang Lin tersenyum pahit dan hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia melihat ke kejauhan dan berkata, "Ru'er kecil, masuklah ke dalam pagoda." "Oke, apakah orang jahat ada di sini lagi? Mereka sangat menyebalkan." Zhou mengangguk dan kembali ke pagoda dengan semangkuk bubur. Setahun yang lalu, banyak pembudidaya dari negara lain datang ke sini untuk menantang Cheng Niu. Pada awalnya, Wang Lin mengabaikan mereka sepenuhnya. Dengan domain pagoda, mereka bahkan tidak bisa mendekat. Namun, mereka tidak berhenti dan malah semakin agresif. Mereka akan memata-matai mereka dari sisi pegunungan dan melambaikan harta sihir mereka. Suatu malam Zhou sedang tidur dan dibangunkan oleh harta ajaib. Dia sangat takut hingga dia berlari keluar sambil menangis. Saat itu, Wang Lin keluar. Ketika dia kembali, ada 7 kepala berdarah di pegunungan sekitarnya. Setelah itu, tidak ada yang berani membuat keributan di malam hari. Namun, para penantang tidak pernah berhenti berdatangan. Bahkan ada kultivator formasi jiwa yang terkenal di antara mereka. Setelah dia mulai membunuh, dia tidak bersikap lunak terhadap mereka. Setiap kali penantang datang, dia akan membunuh mereka. Orang-orang secara bertahap berhenti menantangnya, tetapi seseorang kadang-kadang muncul. Suara dingin datang dari pegunungan. Bunyinya, "Cheng Niu, Liao Fen dari Sueye ada di sini untuk meminta kipas bulu itu kembali." Negara Sueyu, Wang Lin dengan tenang berjalan keluar dari lembah dan melihat pria muda mengenakan pakaian biru menunggu di luar. Meskipun dia tidak tampan, jubah birunya membuatnya terlihat sangat dingin. Mata orang ini sangat cerah dan kulitnya tampak sedingin es. Hanya dia yang berdiri di sana sepertinya menyebabkan angin dingin menghilangkan semua kehangatan. Setelah melihat Wang Lin keluar, sedikit rasa dingin muncul di matanya. Dia memegang tangannya dan berkata, "Cheng Niu, serahkan kipas bulu itu." Wang Lin melirik pemuda itu. Tingkat budidaya orang ini adalah formasi jiwa tahap pertengahan. Wang Lin mengeluarkan kedua bulu itu dan melemparkannya ke samping. Bagian bawah bulunya menempel di gunung di sebelahnya. Bagian atas yang menonjol bergoyang lembut mengikuti angin. Pemuda itu segera menyerbu menuju gunung. Wang Lin menyentuh tas pegangan dengan tangan tanda dan mengeluarkan 2 lonceng. Kedua bel itu mengeluarkan bunyi nyaring dan gelombang suara mulai menyebar. Liao Fan bersinar. Tangannya membentuk segel dan dengan kilatan cahaya putih, banyak bilah yang terbuat dari es tiba-tiba muncul. Di bawah kendalinya, bilahnya terbang menuju Wang Lin. Wang Lin tertawa. Alih-alih mundur, dia malah menyerang ke depan dan membuang kedua lonceng itu. Lonceng itu segera membesar dan mulai berbunyi. Retakan segera muncul pada bilah pisau es dan semuanya segera hancur. Saat bel berbunyi, retakan bahkan muncul di pegunungan. Ekspresi Liao Fan tetap tenang. Dia sudah mendengar betapa kuatnya Cheng Niu ini. Misinya di sini bukan untuk mengambil harta karun tetapi untuk mengintai. Begitu dia mendarat, tangannya membentuk segel, matanya menjadi dingin, dan dia mengirimkan segel itu ke depan. Cahaya putih tiba-tiba muncul dari tubuhnya dan membentuk ilusi di hadapannya. Ilusi ini bukanlah gambaran Sueyu yang normal, melainkan seorang lelaki tua yang duduk dalam posisi lotus. Setelah gambar lelaki tua itu tercipta, dia membuka matanya. Ketika dia membuka matanya, mata Wang Lin berbinar dan dia mengirimkan sinar energi spiritual ke arah bel. Lonceng mulai berputar dan berputar satu sama lain. Ini adalah salah satu kegunaan harta karun yang ditemukan Wang Lin setelah mempelajarinya begitu lama. Saat bel berputar dan berputar, deringnya semakin keras. Liao Fan didorong mundur beberapa meter sebelum menatap bel dan berteriak, "Bunuh!" Gambar lelaki tua itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Seluruh gambarnya tiba-tiba berubah menjadi gas dan menyerang Wang Lin. Itu sangat cepat. Tubuh Wang Lin menghilang dengan transportasi dan muncul kembali di langit. Gas yang tercipta dari gambar tersebut sepertinya memiliki kehidupannya sendiri dan seterusnya. "Cheng Niu, jika kamu hanya berlindung di sini, mati saja." Liao Fan menatap Wang Lin dan mencibir sambil mengeluarkan selai perunggu. Ada 12 simbol pada jam ini. Mereka mewakili 12 bulan di Suzaku. Ada banyak garis kecil di bawahnya yang mewakili setiap hari dalam sebulan. Dia memukul jam dengan tangan kirinya dan jam itu mulai berputar. Simbol yang melambangkan Agustus mulai bersinar dan kemudian salah satu garis kecil mulai bersinar juga. Hari ini tanggal 9 Agustus. Cheng Niu, ini adalah hari kematianmu.
Saat Liao Fan selesai berbicara, dia melemparkan jam perunggu itu ke udara. Dua cakar aneh muncul dari blok itu. Setiap cakar memiliki sumber cahaya keemasan di dalamnya. Ekspresi Wang Lin masih tetap tenang. Tangannya membentuk segel dan menunjuk kedua lonceng. Kedua lonceng yang berputar itu tiba-tiba berbunyi dan pecah berkeping-keping. Banyak puing mulai berputar di sekitar Wang Lin. Dia dengan lembut berkata, "Armor." Puing-puing itu segera mengelilingi Wang Lin untuk membentuk baju besi hijau bercahaya. Di baju besi itu ada simbol dua lonceng. Wang Lin tidak menghindari gas yang terbentuk dari gambaran lelaki tua itu. Dia membiarkan mengenai armornya. Gelombang riak muncul di armornya dan gasnya melemah. Lebih banyak riak terjadi dan gasnya menghilang. Armor roh gelombang sonik ini memang berguna. Wang Lin tersenyum dan memandang ke arah Liao Fan. Cakarnya sekarang menjangkau ke arah Wang Lin. Wang Lin melebar, menyentuh tas pegangannya, dan mengeluarkan pedang surgawi. Dengan satu ayunan, cakarnya pecah dan retakan muncul pada jam perunggu. Liao Fan juga terkena pukulan di bagian dada akibat serangan ini, menyebabkan dia batuk darah. Dia terpaksa mundur beberapa langkah dan wajahnya pucat. Namun matanya menunjukkan sedikit kegembiraan saat dia tertawa. "Cheng Niu, bersiaplah untuk mati." Wang Lin mengerutkan kening. Tepat pada saat ini, suara gemuruh datang dari dalam jam perunggu. Lebih banyak retakan muncul pada jam dan tiba-tiba sebuah lengan layu muncul. Setelah lengannya bergetar sekali, jam perunggu itu berubah menjadi debu. Ada awan gas hitam bergerak seperti api yang berasal dari lengan yang melayang di udara. Tangan kanan Wang Lin membentuk segel dan menciptakan angin aneh yang meniupkan gas hitam itu kembali, mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Ada lengan lay yang mengas hitam keluar dari lengan itu. Mata Wang Lin berbinar dan dia tajamnya pedang surgawi. Gas hitam itu segera menghalangi lengannya. Namun, pedang energi menembus gas hitam dan mengenai lengan. Sebuah luka muncul di lengan dan suara gemuruh lain datang dari dalam lengan. Sejumlah besar gas hitam keluar dari lukanya dan berbentuk seseorang. Ini adalah sosok yang diciptakan oleh gas hitam. Ia tidak memiliki fitur wajah, tetapi memiliki dua bola hantu sebagai matanya. Ekspresi Wang Lin menjadi serius. Liao Fan ini adalah salah satu dari sedikit kultivator formasi jiwa tingkat menengah yang memiliki harta karun yang sangat kuat. Orang-orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Sosok yang tercipta dari gas hitam itu membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh. Sosok itu bergerak sangat cepat, dan bahkan sebelum mendekat, Wang Lin sudah bisa merasakan aura dingin yang dipancarkannya. Perasaan bahaya muncul di hati Wang Lin. Kerumputan di lembah tiba-tiba berubah menjadi es dan segera hancur oleh angin. Bahkan tebing di sekitarnya pun tertutup lapisan es biru saat terkena gelombang energi dingin tersebut. Jenis hawa dingin ini beberapa kali lebih kuat daripada es atau salju. Aura ini menyebar seperti orang gila dan mengelilingi Wang Lin. Energi dingin memasuki tubuhnya dan hampir membekukan darahnya. Setelah menyadari aura ini, hati Wang Lin bergetar dan matanya berbinar. Dia sangat familiar dengan aura ini. Itu adalah aura yang persis sama yang berasal dari budidaya metode kenaikan dunia bawah. Namun, energi dingin yang dipancarkan oleh sosok ini jauh lebih kuat daripada yang dia kembangkan. Hanya ketika si Tunan menggunakan tubuhnya barulah energi dingin cocok dengan sosok ini. Dia segera mundur, lalu tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke depan. Kemudian api biru yang tercipta dari budidaya metode kenaikan dunia bawah yang sudah lama tidak dia gunakan tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Ini adalah bola api biru tua. Alih-alih melepaskan panas, ia justru melepaskan energi dingin. Saat api biru muncul, energi dingin yang baru saja menyerang Wang Lin menghilang. Bahkan energi dingin di sekitarnya diserap oleh api biru. Sosok hitam itu tiba-tiba berhenti. Mata hantunya berbinar. Dia menatap api es dan berkata, dengan suara serak, "Api es dunia bawah, bahkan dao dunia bawah yang kutinggalkan untuk muridku tidak dapat mengolah api es semurni ini. Dari mana kamu mendapatkan metode kenaikan dunia bawah?" Tubuh Wang Lin dengan cepat mundur. Dengan beberapa langkah dia dapat mundur ke dalam jangkauan pagoda dan berhenti. "Siapa kamu?" Setelah Wang Lin mendengar suara itu, bahkan setelah 500 tahun menjadi seorang kultivator, dia terkejut. Ini adalah jenis kejutan yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Wang Lin merasa kulit kepalanya mati rasa.
Dia terlalu familiar dengan suara ini. Dimanapun kamu mendapatkannya, kamu harus mati. Saya Situnan. Sosok itu dengan cepat masuk ke dalam jangkauan pagoda dan mengarah ke kepala Wang Lin. Wang Lin menekan keterkejutan di hatinya dan berteriak, mundur. Wilayah kekuasaan Zhou Yi tiba-tiba keluar dari pagoda dan sosok itu terkena kekuatan yang kuat, menghentikannya hanya 3 kaki di depan Wang Lin. Sosok itu mengeluarkan raungan enggan dan tubuhnya terlempar keluar. Saat dia didorong keluar, gas hitam itu menghilang, hanya menyisakan lengannya. Ia meraih Liao Fan yang terkejut dan menghilang. Wang Lin menatap sosok yang mundur dan bergumam, Situnan, tidak mungkin. Bagaimana bisa seperti ini? Dia bingung saat mengambil bulu itu dan kembali ke lembah. Duduk di bawah pagoda, dia menatap langit dan kenangan saat bersama Situnan muncul di benaknya. Situnan, dia menyebut dirinya Situnan. Zhou mengintip keluar dari pagoda. Setelah melihat Wang Lin, dia berjalan keluar dan duduk di depannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat paman seperti ini. Dia tampak bingung tetapi sepertinya juga mengingat beberapa kenangan lama. Setelah duduk beberapa saat, Zhou diam-diam pergi ke dapur dan keluar membawa semangkuk besar bubur. Jika paman tidak ingin aku memberi makan kakak perempuan peri maka aku akan pergi diam-diam memberinya makan. Dia mengitari punggung Wang Lin ke dalam pagoda dan bersorak. Situ, mata Wang Lin menjadi serius saat dia menunjuk ke penanda. Cahaya berwarna pelangi menutupi tubuhnya dan dia menghilang. Di dalam ruang surga yang menentang manik, bola cahaya masih ada di sana. Wang Lin bahkan tidak melihat mereka saat dia bergerak maju. Tak lama kemudian, dia sampai di tempat jiwa Situnan berada. Di samping jiwa raksasa Situnan terdapat jiwa orang tua. Mereka memancarkan cahaya lembut, yang sedikit menenangkan Wang Lin. Dia bersujud kepada orang tuanya dan kemudian, setelah menatap lama mereka, dia berbalik ke arah jiwa Situnan. Situnan duduk di sana dengan mata terpejam. Meski tubuhnya tidak redup seperti sebelumnya, namun tidak jauh lebih baik. Hanya bisa dikatakan bahwa dia sedikit pulih. Wang Lin memandang Situnan dan bermalam, jiwa Situnan ada di sini. Mengapa orang itu menyebut dirinya Situnan? Mungkinkah mereka memiliki nama yang sama? Tapi kenapa orang itu juga mengetahui metode peningkatan dunia bawah? Wang Lin berpikir sejenak sebelum ekspresinya tiba-tiba berubah serius. Situ pernah berkata bahwa dia bertarung dengan beberapa pembudidaya dari luar Suzaku untuk mendapatkan manik yang menantang surga dan tubuhnya hancur. Dia harus menyerahkannya dan menyembunyikan kedamaian di dalam surga yang menentang manik untuk menghindari bencana itu. Mata Wang Lin menjadi semakin cerah saat dia mengingat sosok yang menyebut dirinya Situnan. Itu dibentuk oleh gas hitam dan gas hitam berasal dari lengan itu. Mungkinkah tubuh Situ diambil dan dimurnikan oleh seseorang, sehingga tercipta pecahan jiwa? Wang Lin dengan berani menebak isi hatinya tetapi tidak bisa melakukannya. Setelah memikirkannya dalam waktu lama, dia menghela nafas dan tersenyum pahit. Senior Situ, jika lengan itu benar-benar milikmu, maka aku sangat percaya dengan apa yang kamu katakan sebelumnya tentang kamu sebagai ahli nomor 1 di Suzaku. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia masih belum yakin dengan pernyataan Situnan. Hal ini menjadi semakin lama ia menyimpannya. Lagi pula, orang nomor 1 di Suzaku adalah orang yang bergelar Suzaku. Kecuali Situnan adalah Suzaku saat itu, dia tidak bisa menjadi ahli nomor 1. Selain itu, Situnan telah berada di dalam surga yang menentang manik selama bertahun-tahun sehingga bahkan jika dia kembali sekarang, dia mungkin tidak mampu. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menghela napas lagi sebelum meninggalkan surga menantang manik. Negara Sueyu. Di dalam kuil es suci duduk seorang pria parubaya yang tampak sangat biasa. Di depannya ada satu set teh merah tua. Di sekelilingnya berdiri 2 orang, satu laki-laki dan satu perempuan. Mereka berdua memiliki kepala penuh rambut putih. Pria parubaya itu mengambil wadah bambu dan menuangkan beberapa daun teh ke dalam teko. Lalu dia memasukkan es batu ke dalam teko. Dengan ujung tajam, es mencair dan udara mendidih. Gelombang kepahitan keluar dari teh dan memenuhi seluruh aula. Pria parubaya itu menuangkan semua air dan memasukkan es batu lagi. Dia kemudian memasaknya meleleh dan mendidih lagi. Kali ini, aroma eksotis keluar dari tehnya. Itu segera menghilangkan kepahitan yang memenuhi aula. Aula itu diselimuti aroma ini.
Aromanya kuat bahkan di luar aula. Saya tidak akan pernah bosan dengan aroma bulu Tianke, meskipun saya menciumnya setiap hari. Sayangnya teh ini terlalu langka. Saya hanya bisa sampai sesekali dari Suzaku. Kalian berdua sangat beruntung. Datang ke sini dan coba. Pria parubaya itu mengambil teko dan menuangkan 3 cangkir. Tidak ada satupun yang tersisa di dalam panci setelah 3 cangkir. Kedua orang itu segera naik, mengambil cangkir, dan minum. Namun, wanita tua itu jelas memikirkan hal lain. Tidak peduli betapa panasnya teh itu, dia meminum semuanya sekaligus dan berkata, "Master Sekte, kita sudah selesai minum teh, jadi tolong bunuh Cheng Parubaya itu." Sakit ketika dia melihat wanita tua itu menyia-nyiakan tehnya dan berkata, "Cheng Niu itu bukan siapa-siapa. Jika bukan karena Suzaku mengirimkan pesan yang memberitahu orang-orang untuk tidak macam-macam di dekatnya, seseorang pasti sudah dibunuh." Wanita tua itu mengangkat kepalanya dan berkata, "Tetapi dia berani mengambil salah satu lengan kupu-kupu merah. Ingat, kupu-kupu merah adalah harapan Sueyu. Sekte Master, kamu baru bisa mencapai tahap transformasi jiwa karena dia." Sedangkan lelaki tua itu, dia menundukkan kepalanya dan meminum tehnya dalam diam. Mata pria parubaya itu menjadi dingin dan dia perlahan berkata kepada wanita tua itu, "Aku tidak lupa, dan aku tidak perlu kamu mengingatkanku." Wanita tua itu berpikir dalam waktu lama dan berkata, "Saya masih akan meminta Master Sekte untuk bertindak." Pria parubaya itu mengambil cangkirnya, menyesapnya dan berkata, "Cheng Niu ini memiliki katak petir, sepasang lonceng, bendera kecil yang dapat menciptakan batasan yang tak terhitung jumlahnya, dan selain itu semua, Liao Fan juga begitu, dapat memastikan bahwa Cheng Niu mengetahui metode budidaya Underworld Ascension. Hal-hal ini bahkan tidak terlalu penting. Yang terpenting Cheng Niu punya bendera kecil yang berisi aura yang bisa menghancurkan segalanya." Wanita tua itu terkejut dan berkata, "Sepertinya ketua sekte telah menyelidiki orang ini." Pria parubaya itu mengangguk dan berkata, "Bagaimana mungkin saya tidak memperhatikan seseorang yang menarik perhatian Gunung Suzaku dan diperintahkan untuk melawan kupu-kupu merah? Gelar Suzaku pasti milik kupu-kupu merah. Bagaimana aku bisa membiarkan orang lain memilikinya? Saya membiarkan Liao Fan pergi dengan harta saya dan dapat mempelajari beberapa hal." Wanita tua itu dengan hormat menundukkan kepalanya dan tidak lagi mengatakan apapun. Pria parubaya itu menyesap lagi dan perlahan berkata, "Sekarang bukan waktunya untuk membunuh. Kita harus menunggu sampai pertarungannya dengan Red Butterfly selesai. Pada saat itu, tidak peduli dia menang atau kalah, saya pribadi akan mengambil tindakan untuk membunuh. Orang ini juga pandai melarikan diri. Saya mendapat kabar dari teman-teman saya di klan iblis raksasa bahwa kompas bintang mereka mungkin ada di tangan mereka juga. Dengan kompas itu, begitu dia membuka celah spasial dan memasuki kedamaian, tidak ada seorang pun kecuali penggarap transformasi jiwa tahap akhir yang dapat menangkapnya." Wanita tua itu mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya dan bertanya, "Artinya Master Sekte?" Pria parubaya itu dengan lembut berkata, "Jika kita ingin membunuh, kita harus berhasil dalam sekali percobaan. Jika aku bertindak, dia pasti akan lari. Jadi setelah pertarungan dimulai, saya akan membentuk formasi untuk menghentikan robekan ruang terbuka dan juga meminta bantuan klan iblis raksasa. Dengan 2 orang yang bersatu dengan transformasi jiwa, tidak peduli seberapa kuatnya dia hanyalah seorang yang dekat dengan formasi jiwa. Jika aku akan berakting, maka aku akan memastikan aku berhasil." Rasa hormat di wajah wanita tua itu menjadi semakin kuat. Pada saat ini, lelaki tua itu meletakkan cangkirnya dan bertanya, "Bukankah kita terlalu berlebihan untuk seorang alumni formasi jiwa tingkat menengah?" Pemimpin parubaya tersenyum tipis dan bertanya, "Apakah Anda tahu apa wilayah kekuasaannya?" "Oh." Orang tua itu mengangkat kepalanya. "Menurut kupu-kupu merah, wilayah kekuasaan orang ini adalah hidup dan mati, siklus dihasilkan. Seseorang yang dapat memahami domain semacam ini tidak dapat diremehkan, bahkan jika dia hanya berada pada tahap formasi jiwa." Mata pria parubaya itu menunjukkan sedikit penyesalan. Wanita tua itu mulai merenung dan menghela napas. Alasan dia ingin membunuh Cheng Niu adalah karena ketika kupu-kupu merah masih muda, dia memeriksa masa depan kupu-kupu merah. Di masa sebelumnya, kupu-kupu merah harus menghadapi bencana. Dia yang mengkhawatirkan bencana ini adalah Cheng Niu.
Waktu berlalu dan dalam sekejap mata, 5 tahun berlalu. Zhou sekarang berusia 10 tahun. Gadis kecil itu telah tumbuh pesat, tetapi kepribadiannya sekarang jauh lebih pembohong. Dia sudah kehilangan minat untuk memberi makan kakaknya di pagoda sejak lama. Meskipun kadang-kadang dia kecewa, dia tidak lagi mencoba memberikan makan. Jejaknya menutupi hampir seluruh pegunungan di daratan. Meski kecil, dia sangat berani. Semua harimau dan binatang buas sering diganggu olehnya. Tentu saja, dengan kemampuannya, mustahil untuk menakut-nakuti harimau dan binatang buas. Taiyan datang 4 tahun lalu. Dia berada di ambang mencapai tahap formasi jiwa. Namun, dia masih tidak bisa melewati batas itu di Cloud Sky Sect, jadi dia memutuskan untuk menyerahkan segalanya lagi untuk mengikuti Wang Lin. Dengan dia menemaninya, Zhou kecil menjadi sangat sombong dan bersenang-senang bermain-main setiap hari. Wang Lin menghabiskan 5 tahun terakhir memperkuat fondasinya dan berusaha menerobos ke tahap tengah formasi jiwa. Namun, sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa maju. Wang Lin tahu bahwa dia telah mencapai kemacetan. Jika dia tidak bisa menerobos, maka budidayanya akan terhenti selamanya di sini. Jumlah penantang telah berkurang banyak dalam 5 tahun ini, namun peringkat Cheng Niu semakin meningkat. Ia menjadi topik pembicaraan populer di antara banyak orang. Hari ini adalah hari 10 tahun janji Suzaku untuk bertarung dengan kupu-kupu merah. Setengah tahun yang lalu, seorang utusan dari Suzaku datang dan memasang barisan transfer di luar lembah. Arai transfer ini hanya bisa digunakan sekali, tapi bisa mengirimnya ke seluruh pabrik ke negara Suzaku. Feng Yusan dengan hormat berdiri di luar lembah. Dia tiba 10 hari yang lalu untuk memberikan surat tantangan kepada Wang Lin sesuai perjanjian 10 tahun lalu. Selama 10 hari ini, Wang Lin masih memikirkan apakah dia harus pergi ke pertarungan ini atau tidak. Suzaku masih belum meminta pertanggungjawabannya atas apa yang terjadi saat itu. Wang Lin merasa pasti ada tangkapan di sini. Saya menduga kemungkinan besar Suzaku ingin menerimanya sebagai murid inti. Sama seperti kupu-kupu merah saat itu. Inilah alasan terjadinya pertempuran ini. Monster tua Suzaku tidak hanya akan melihat ini, tetapi seluruh Suzaku akan mengetahuinya. Lagi pula, kupu-kupu merah terlalu terkenal. Aliansi 4 sekte dihancurkan dan Sueyu secara paksa diintegrasikan ke peringkat 5 untuknya. Hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Suzaku. Akibatnya, sebagian besar pembudidaya mengetahui nama kupu-kupu merah. Cheng Niu tiba-tiba muncul dengan menginjak kupu-kupu merah, menjadikannya semakin terkenal. Kini pertarungan antara mereka berdua telah menjadi pusat perhatian semua orang di planet ini. Siapapun yang menang di antara keduanya akan mendapat rejeki yang besar. Hal ini diketahui hampir semua orang. Bagaimana mungkin Wang Lin tidak mengerti? Dia tahu kalau tuan-tuan tua di Suzaku itu ingin melihat siapa yang akan menjadi pemenang di antara mereka berdua. Jika dia berada pada tahap transformasi jiwa atau tahap akhir formasi jiwa ketika dia mengambil lengan kupu-kupu merah, dia pasti sudah tersebar. Tapi dia kebetulan berada pada tahap awal formasi jiwa dan menarik perhatian beberapa orang besar, sehingga dia diberikan tahun-tahun ini sebagai bantalan. Mata Wang Lin berbinar dan dia mengambil keputusan. Zhou sedang menunggangi seekor harimau hitam dengan dahan pohon willow di tangannya. Saat dia memukul kepala harimau dengan dahan, dia juga diam-diam menatap Wang Lin. Harimau itu tidak berani marah sambil berjalan mengelilingi gunung dengan kepala menunduk. Putih kecil, lihat ke atas. Zhou menatap harimau itu. Harimau itu menggeram pelan dan dengan patuh mengangkat kepalanya. Busur, harimau itu menundukkan kepalanya. Lihatlah, dia melakukan ini lebih dari 10 kali, tetapi harimau sudah terbiasa melakukannya. Ia hanya berharap leluhur kecil di punggungnya bahagia dan suatu saat akan melepaskannya seperti beruang hitam yang dilepas liarkan beberapa waktu lalu. Dia tidak beran pemuda itu, bahkan lelaki tua itu adalah seseorang yang tidak bisa diajak main-main. Dia bukan harimau biasa melainkan harimau iblis yang telah dibudidayakan selama bertahun-tahun. Pemuda itu tidak mengeluarkan aura dan merasa seperti manusia biasa. Namun, dia bahkan lebih takut pada pemuda ini karena dia melihat para kekuatan yang jauh lebih kuat daripada lelaki tua itu yang menghormati pemuda ini beberapa hari yang lalu. Hasilnya, dengan kecerdasannya, dia tahu bahwa dia tidak mampu membuat orang marah tersebut.
Inilah sebabnya dia akan melakukan semua yang diminta oleh leluhur kecil di punggung. Sebenarnya dia merasa sangat beruntung. Dia telah melihat betapa besarnya beruang itu yang diintimidasi oleh leluhur kecilnya. Dia belum pernah melihat beruang hitam yang bisa berjalan dengan tangan atau menggunakan sumpit untuk makan. Atau beruang hitam yang bisa menggunakan cakarnya untuk memijat. Setiap kali dia memikirkan hal ini, dia akan datang dan semakin takut pada leluhur kecil di punggungnya. Dia adalah harimau iblis yang mulia, jadi tidak mungkin dia melakukan hal-hal itu, tetapi hanya menaikkan dan menurunkan kepalanya adalah hal yang masih bisa dia terima. Wang Lin duduk di bawah pagoda memandangi harimau yang diintimidasi dan tersenyum tipis. Harimau ini telah dibudidayakan selama 300 tahun namun hanya memiliki tingkat budidaya seorang penggarap yayasan pendirian. Begitu dia dilihat oleh Zhou Ru, dia memerintahkan Taiyan untuk menangkapnya. Dia memanggilnya putih kecil, rekan mitra Cheng Niu, perjanjian 10 tahun sudah habis. Saya di sini atas perintah Gunung Suzaku untuk memberi Anda surat tantangan. Suara Feng Yusan terdengar dari luar lembah. Menatap Wang Lin beralih dari Zhou Ru ke luar lembah. Beberapa saat kemudian, dia berdiri. Ikatian, Taiyan terbangun dari pukulannya. Dia berdiri dan dengan penuh hormat tiba di hadapan Wang Lin. Wang Lin berkata kepada Taiyan, saya harus pergi ke Suzaku. Saya tidak tahu berapa lama, tapi paling lama 8 tahun. Selama ini, jagalah Zhou Ru kecil untukku. Zhou Ru tidak melihat ke arah Wang Lin, tapi telinganya bergerak. Dia segera meraih bulu di kepala putih kecil dan berkata, Paman nakal. Paman yang jahat. Setiap kali dia mengutarakan, dia akan menjambak bulu putih kecil. Meskipun anak berusia 10 tahun tidak memiliki banyak kekuatan, putih kecil masih merasakan sakit ketika dia menjambak bulunya. Lagi pula, bulu itu paling dekat dengan kulitnya. Tapi dia tidak bisa marah, jadi dia hanya bisa menggeram pelan, novel masuk. Taiyan mengangguk. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, Dermawan, Suzaku adalah negara nomor 1 di planet ini dan dipenuhi oleh banyak ahli. Kamu harus berhati-hati. Ketika dia mulai mengikuti Wang Lin setelah menyerahkan segalanya lagi, dia beralih dari memanggil Tuan Wang Lin menjadi penemuan dermawan. Wang Lin telah membantu mencapai tahap formasi jiwa. Baginya, ini hampir sama berharganya dengan nyawanya. Wang Lin mengangguk dan berkata, saya akan meninggalkan pagoda di sini dan membuka domainnya. Tidak seorang pun kecuali Anda dan Zhouran yang dapat mencapai jarak 50 km darinya. Kamu harus menjaga Ru'er kecil dengan baik selama ini. Taiyan dengan cepat mengangguk. Derwan bisa santai, saya akan memastikan Nona Ru'er aman. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian menamparkan tasnya. Sinar cahaya putih keluar dan berubah menjadi katak petir. Setelah Zhou Ru melihat katak guntur, matanya langsung berbinar. Harimau itu menjadi lemah dan hampir roboh. Dia bisa merasakan aura iblis yang sangat kuat datang dari katak tersebut. Aura ini langsung membuat kulitnya merinding dan membuatnya semakin menghormati orang-orang di lembah ini. Sekalipun dia harus berjalan dengan kaki di depannya, makan dengan sumpit, atau memarahi leluhur kecilnya, dia tidak akan berani mengeluh. Wang Lin berjongkok dan dengan lembut berkata, Ru'er kecil, kemarilah. Zhou Ru meremehkan dan mengabaikan Wang Lin, tapi setelah berpikir sebentar, dia memukul kepala harimau dan menjulurkan lidahnya ke arah Wang Lin. Paman yang buruk, pergi bermain sendiri dan jangan mengajak Ru'er kecil. Wang Lin tersenyum. Zhou Ru menjadi sangat nakal saat ia tumbuh dewasa, kebalikan dari Li Muwan. Jika bukan karena dia bisa dengan jelas merasakan Li Muwan di dalam tubuhnya, dia akan bertanya-tanya apakah dia salah orang. Dalam beberapa tahun terakhir ini, semua binatang kuat di pegunungan terdekat telah diintimidasi olehnya. Namun, dia hanya menindas mereka tetapi tidak pernah menyakiti mereka. Bahkan, dia sering memohon pada Wang Lin untuk membantu beberapa hewan yang terluka. Setiap kali Wang Lin memandang Zhou Ru, hatinya sakit. Untuk membuatnya tetap di sisinya, dia merenggut masa kecilnya bermain dengan anak-anak lain di usia muda. Yang dia miliki hanyalah binatang buas untuk diajak bermain. Apakah dia terlalu egois? Namun, pemikiran ini hanya muncul sesaat sebelum dia membuangnya. Dia bukan orang yang tidak mementingkan diri sendiri, dan dia merasa tidak nyaman meninggalkan Zhou Ru bersama orang lain. Hanya dengan menempatkannya di sisinya, dia bisa merasa tidak ada yang salah. Wang Lin tersenyum.
Kruer, jadilah baik. Paman hanya pacaran beberapa hari. Saat aku kembali, aku akan menangkap harimau yang lebih besar untukmu. Zhou masih kecil, jadi dia segera berhenti marah pada Wang Lin setelah mendengar ini. Dia kemudian dengan penasaran bertanya, seberapa besar? Lebih besar dari putih kecil. Wang Lin mengangguk. Lebih besar dari putih kecil. Zhou mengurungnya dan berpikir sejenak. Kemudian dia mengangguk dan berkata, oke, tapi kamu harus segera kembali. Wang Lin mengusap kepala Zhou dan dengan tulus berkata, saya akan segera kembali. Kruer kecil, kamu harus bersikap baik saat aku tidak di sini. Anda tidak boleh berada lebih dari 50 km dari pagoda. Kamu mengerti? Zhou mengangguk dan berkata, jangan lupakan harimau besarku. Wang Lin tersenyum tipis, berdiri, menatap Taiyan, dan mulai merenung. Bukan karena dia tidak mempercayai Taiyan. Wang Lin memahami Taiyan dengan sangat baik setelah sekian lama Taiyan mengikutinya. Namun, Zhou terlalu penting baginya, sehingga kepercayaan sederhana saja tidak cukup. Inilah alasannya dia meninggalkan katak petir. Dengan adanya katak di sini, Taiyan akan berhenti jika terjadi sesuatu yang tidak normal. Sebenarnya, Wang Lin terlalu berhati-hati. Pada tahun-tahun ini, Taiyan telah menyerahkan segalanya. Yang tersisa hanyalah harapan untuk mencapai tahap formasi jiwa. Sejak Wang Lin memberikannya, Wang Lin adalah penyelamatnya. Selain itu, dia menyaksikan Zhou tumbuh dari bayi dan sudah dekat dengannya. Bahkan jika Wang Lin tidak bertanya, dia akan menjamin keselamatan Zhou. Selain itu, Li Muwan telah membuat banyak pil yang banyak membantu. Wang Lin menyuruh katak petir untuk melindungi Zhou. Sebagai responsnya, katak guntur melebarkan lapisan bawah dan mulai memanaskan bagian bawah sinar matahari. Wang Lin sepenuhnya mempercayai katak guntur. Terkadang hidup seperti ini, binatang lebih bisa dipercaya daripada manusia. Di atas semua ini, Wang Lin memiliki satu garis pertahanan terakhir, yaitu tubuh aslinya. Dengan tubuh aslinya di sini, semua bahaya akan teratasi. Inilah alasan sebenarnya dia merasa aman meninggalkan Zhou. Namun, kecuali terpaksa, dia tidak ingin mengungkapkan tubuh aslinya. Ini adalah kartu asnya yang sebenarnya. Benda itu lebih tersembunyi dari apapun yang dimilikinya. Setelah mengatasi semua masalah ini, Wang Lin keluar dari lembah. Dia tidak tahu apakah yang akan dia hadapi selanjutnya adalah kebangkitannya atau kehancurannya. Namun, dengan pengalaman 500 tahun, hatinya sangat yakin. Dia tidak akan mudah terpengaruh. Dia akan terus menempuh jalur terobosan selamanya. Zhou mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Dia meraih bulu putih kecil. Little White sangat pintar dan segera berlari mengejar Wang Lin. Wang Lin berbalik. Zhou melompat dari putih kecil dan berkata, Paman, jongkoklah. Wang Lin sambil tersenyum dan berkata, apakah kamu mengingatkan Paman untuk tidak melupakan hari mencium keningnya dan mencium kening Wang Lin? Paman, kamu harus cepat kembali. Kruer akan merindukanmu. Wang Lin menatap Zhou. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan berkata, Paman akan segera kembali. Dengan itu, dia menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berjalan keluar lembah. Zhou melihat sosok Wang Lin dan berkata, Paman pergi dan tidak mau bermain denganku lagi. Little White, kamu harus bermain denganku setiap hari. Mengerti? Tubuh putih kecil bergetar dan diam-diam dia mengeluh. Dia menggeram pelan sebagai penjelasannya. Mata Zhou menjadi berair dan air mata mengalir di pipinya. Dalam 7 tahun terakhir ini, dia tidak pernah berpisah dari Wang Lin, jadi mereka telah mengembangkan ikatan yang mendalam satu sama lain. Ada perasaan hangat yang berkembang di hatinya. Ini adalah perasaan dan tidak ingin kehilangan dirinya. Ada banyak sekali kebetulan di dunia ini. Tempat Zhou berdiri adalah tempat tetesan air mata Li Muwan jatuh. Air mata di masa lalu mungkin telah menciptakan medan kesedihan dan duka, namun saat ini tetesan air mata itu telah membawa medan cinta dan pernikahan. Zhou menyeka air matanya dan berkata kepada harimau, putih kecil, berdiri. Harimau itu segera menggeram sedih. 1 bulan sebelum pertarungan Wang Lin dan kupu-kupu merah, sebuah peristiwa besar terjadi di klan iblis raksasa. Salah satu leluhur menyerap cukup banyak batu giok surgawi yang dibawa kembali oleh Chi Hu dan mencapai tahap transformasi jiwa, menjadi anggota klan iblis raksasa transformasi jiwa pertama. Bersambung.